Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Ya, saya sapa satu persatu ya. Perkenalkan dengan saya Ken ya dari Jakarta. Teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman ya. Di sini ada Pak Afan, Pak Agus, Pak Abes Stefanus, Pak Bagus, Pak Bilhan, apa nih? Klaster Mamuju, Pak Jun, sorry, Bu Jun atau Pak Jun nih. Kemudian ada Pak Maulana ya. Hari ini saya agak ini ya, saya nggak mau sharing-sharing sembarangan link gitu ya. Karena apa? Ya balik lagi teman-teman. Saya percaya dengan kualitas dari project kita ini. Jadi istilahnya ya jangan kayak kacang goreng lah. Istilahnya link disebar-sebar begitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang minat, ya ayo kita bahas sama-sama. Karena ini project besar istilahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, singkat cerita teman-teman, ini adalah sesi kedua sebenarnya. Sesi pertamanya itu hari Kamis kemarin yang dibawakan oleh Pak Siswandi ya. Ini ada halo Pak Siswandi. Oke, ada Pak Siswandi hadir nih. Thank you ya udah menemani juga nih ya. Kemarin udah dibahas sama Pak Siswandi cukup banyak ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya akan bahas sedikit briefing singkat aja tentang project-nya. Nanti hari ini kita lebih ke arah bisnis atau affiliate-nya ya teman-teman ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Ini saya bahan hari ini tuh format baru ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman itu bisa sedikit dapat gambaran ya teman-teman ya. Oke, make it simple aja ya teman-teman ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang bisa sambil ini nggak, sambil cek-cek HP-nya sendiri ya, teman-teman. Saya ajak teman-teman untuk, yuk coba kita akses sama-sama ya. Sebentar, saya buka dulu. Teman-teman begini, teman-teman silakan buka dulu akunnya ya. Jadi buka browser Google Chrome atau Internet Explorer atau Mozilla Firefox. Silakan teman-teman masuk ke website ini teman-teman. Spotlution.com, spotlution.com. Silakan teman-teman akses ya. Jadi teman-teman semuanya akses dulu akun ya, teman-teman ya. Bukan akun teman-teman, teman-teman kan ada yang belum daftar, ada yang udah daftar ya teman-teman ya. Kalau sudah punya akun silakan akses akunnya masing-masing. Kalau belum, silakan akses akun saya aja nggak apa-apa. Ya, cara aksesnya gimana? Nih, saya ketikin dulu ya. Ini sebelum kita mulai ya, teman-teman ya. Teman-teman silakan masuk ke nomor satu, masuk ke www.spotlution.com. Silakan teman-teman. Masuk, diikutin ya, www.spotlution.com, silakan masuk. Yang kedua, nanti teman-teman klik kanan atas, ada strip 3 ya, teman-teman ya. Ketiga, habis itu masuk sign in as investor. Masukkan username sebagai berikut. Ya, teman-teman ya. Ken, nama saya ya, Ken ya, Ken2105. Untuk passwordnya teman-teman bisa pakai password yang namanya adalah E-nya besar, everwealth.id. Seperti ini ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau screenshot atau teman-teman silakan kalau ada yang mau akses. Saya kasih waktu kurang lebih 5 detik untuk akses ya, teman-teman ya. www.spotlution.com, klik kanan atas strip 3, sign in as investor, username masukkan Ken2105 dan passwordnya everwealth.id, E-nya besar ya, teman-teman. Yuk kita praktekin sama-sama ya, teman-teman ya. Oke. Nah, caranya gimana? Sebentar ya, nggak apa-apa ya. Biar teman-teman bisa sambil ngeliat juga nih. Oke. Nah, caranya gini, teman-teman. Masuk ke spotlution.com, kita ulang ya, kita ulang. Masuk ke spotlution.com, oke, kebuka ya, kebuka seperti ini ya teman-teman ya. Tetapi ini belum login teman-teman. Ya, masuk ke kanan atas ada strip 3, diklik ya. Sign in as investor. Nah, ini teman-teman silakan yang belum punya akun masuk ke akun saya aja. Ken2105, passwordnya silakan masukkan E-nya besar, VER, everwealth.id seperti ini teman-teman. Silakan ya, silakan. Ini silakanlah teman-teman obrak-abrik lah lihat akun saya istilahnya kayak gitu ya. Nah, habis itu teman-teman masuk ke menu login kayak begini. Nah, ini udah berhasil login teman-teman, udah berhasil masuk ke akun saya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya, di atas ini ada tulisan investor view yang dimana teman-teman itu bisa melihat ngeliatin semua dari akun saya. Oh, profitnya sekian, oh floatingnya sekian, oh dana pakaian segini dan segini. Teman-teman silakan obrak-abrik aja ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat profitnya ya teman-teman hari ini dapat $6 ya. Market hari Minggu memang nggak terlalu volatile ya, tapi ya lumayan lah ya. Kemarin $36 ya. Lumayan nih sekitar 500.000 ya. $33, $29, $24 ya teman-teman ya. $34. Wah, ini ada yang $87, berarti 1,2 juta ya. Sehari ya, lumayan ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat semua profit saya tiap hari beda-beda, ada besar, ada kecil ya teman-teman bisa dilihat semua di sini. Ya, silakan scroll-scroll, lihat-lihat, lihat-lihat ya. Wah, ada yang $60 ya, kurang lebih 900.000 ya. Ada juga sempat mungkin kisaran, saya pernah loh sempat sampai $200 sehari ya teman-teman ya. Ada yang sempat oh nih $115 sehari ya. Ini enak teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran lah meskipun belum punya akun, belum punya dana dan sebagainya, tapi teman-teman udah bisa menghayati lah istilahnya, oh kalau aku udah punya akun, aku udah punya dananya kurang lebih dapat segini ya, kurang lebih seperti itu. Ya teman-teman bisa lihat nih, ya hari ini ada transaksi koin-koin seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Oh ada koin-koin apa aja ya. Dan di sini kemarin $36, koin apa aja sih yang dimainin? Oh kayak begini kayak begini. Teman bisa lihat ya teman-teman ya. Oke, udah ya. Nah, teman-teman bisa lihat-lihat scroll-scroll akses akun saya aja ya teman-teman ya. Bentar sebentar. Oke, kalau misalkan sudah, nah, kalau misalkan sudah, yuk kita mulai ya teman-teman ya. Sambil dilihat aja akun-akun saya ya teman-teman ya. Oke, kita mulai.
Sekarang saya akan jelaskan, saya nggak bakal panjang-panjang seperti biasanya, ya. Saya akan make it short aja, teman-teman. Karena balik lagi teman-teman, too much information juga nggak bagus. Kalau teman-teman udah bergabung, pengen tahu informasi lebih detail, ya boleh lah. Nanti kita atur waktu lagi untuk kita bahas lebih detailnya ya teman-teman ya. Next step-nya seperti apa dan sebagainya. Tetapi too much information di awal juga ujung-ujungnya teman-teman kepalanya pusing sendiri istilahnya gitu. Aduh, ini apaan sih istilahnya gitu ya. Yang ujung-ujungnya pengen nyerap informasi sebanyak-banyaknya, ujung-ujungnya nggak masuk sama sekali. Ya percuma dong, sayang ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita share screen dulu. Ya, nggak apa-apa ya, kita hari ini nggak usah banyak-banyak orang, yang penting berkualitas saja. Saya nggak mau istilahnya bisnis, kripto itu kan bisnis sultan ya, gampangnya bisnis yang sangat potensial ya, tapi istilahnya kalau kayak dijual kacang goreng, "Nih link, masuk 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 masuk." Ya nggak berkualitas dong, nggak bermutu kan kesannya kayak gitu kan. Oke, yuk teman-teman ya. Jadi, singkat cerita ya teman-teman ya, ini saya akan bahas sedikit. Nah, jadi yang di mana teman-teman mungkin udah tahu, investasi umum di dunia itu ada macam-macam jenisnya, ada emas ya kan, ada properti khususnya tanah, ada surat berharga, surat obligasi, surat utang dan sebagainya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Yang di mana next lagi, nah sekarang ini lagi marak yang namanya investasi digital ya teman-teman ya, investasi digital. Yang di mana teman-teman bisa lihat di sini, saham ya kan, banyak banget orang jadi trader saham semenjak zaman Covid ya teman-teman ya. Ada juga yang jadi trader forex, pasar mata uang, ada juga orang-orang yang istilahnya makin beralih, makin ke sini itu mereka ngeliriknya ke arah kripto. Wih, nggak kripto nggak rame istilahnya ya, nggak kripto nggak asik gitu ya. Kripto zaman sekarang, mata uang masa depan dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang proyek yang lagi kita bangun ini, dalam hal ini nama proyek kita adalah Moonbot, seperti yang teman-teman sudah nonton di video awal ya. Kita bergerak di bidang aset digital, cryptocurrency ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan saya mau ngomongin cryptocurrency, oke, maka kita harus ngomongin yang namanya Bitcoin. Saya nggak tahu teman-teman di sini sudah ada yang paham tentang Bitcoin, sudah paham tentang kripto atau tidak, tetapi saya minta izin juga, karena di sini semua profil masing-masing orang itu beda-beda ya background-nya ya. Saya akan mulai sedikit tentang Bitcoin ya teman-teman ya. Bitcoin ini adalah aset digital yang diciptakan dari tahun 2008. Sudah diakui oleh Bapepti ya teman-teman ya. Jadi kita tidak memainkan atau kita tidak mentransaksikan sesuatu yang tidak under regulasi Indonesia. No. Kita sudah Bitcoin ini sudah diakui oleh Bapepti ya teman-teman ya. Di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa. Oke? Dari masa ke masa, dari dulu sampai sekarang harganya naik terus ya teman-teman ya. Lanjut. Bitcoin ini 2008 harganya itu saking murahnya itu cuma 0, sekian dolar doang, saking nggak ada harganya. Ya singkat cerita, orang awal nganggep, wah nggak ada harganya, percuma ngapain disimpan ya kan, kayak batu kali ngapain disimpan gitu kan. Nah singkat cerita, Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ketika harganya 2014 teman-teman. Di tahun 2014 harga Bitcoin terbang teman-teman ke 1.105 dolar. Wah di sini banyak orang-orang yang awalnya bukan siapa-siapa, istilahnya kayak, wah aku nggak punya uang dan sebagainya, mendadak sesuatu yang dia pegang gitu ya, yang awalnya nggak ada harga, mendadak jadi kaya raya sama dia. Ya itu faktor luck lah, faktor keberuntungan dia gitu ya. Atau mungkin ada orang yang ngelihat, wah ini Bitcoin potensi ke depannya bagus. Akhirnya mereka beli pas harganya nggak ada harganya gitu ya, 0, sekian dolar doang, dan dia panen besar di sini teman-teman. Ya, singkat cerita Bitcoin turun ke 158 dolar ya. Di sini banyak orang yang panik, banyak orang yang jual-jual takutnya nanti jadi nol gitu ya. Tapi singkat cerita orang yang tahu potensinya mereka malah beli ketika harganya lagi turun kayak gini teman-teman. Dan hasilnya apa? Benar teman-teman, 2017 harga Bitcoin kembali terbang lagi ke 19.765 dolar. Wah, di sini banyak banget orang yang istilahnya jadi sultan-sultan lagi ya. Jadi kayak tiap kali harga turun kebanting, harga naik itu banyak orang kaya baru gitu loh. Tiap kali harga turun banyak orang miskin baru, gampangnya kayak gitu. Sama seperti teman-teman ngomong zaman resesi itu ya, itu ada kesempatan buat orang kaya jadi lebih kaya. Buat orang yang secara finansial kurang, secara financial literasi atau istilahnya pengetahuan keuangannya kurang, miskin makin miskin. Sorry itu saya, sorry, serius. Tapi kondisi realnya seperti itu. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini banyak orang kaya baru dan tiba-tiba harga jatuh lagi, ya. Di sini banyak orang yang merana, dibilang, "Waduh, ya, Bitcoin nggak ada harganya nih, harganya turun dan sebagainya." Tapi orang-orang yang sudah panen di atas, ketika harganya turun, mereka ngapain? Nyerok lagi, beli lagi, mumpung lagi murah, cuy, istilah gitu ya. Nah, singkat cerita, 2021 harga Bitcoin menyentuh harga tertingginya di kisaran hampir 1 miliar, 69.000 dolar, teman-teman. Ya, ini benar-benar kayak istilahnya, aduh sebentar ya, handphone saya alarm tadi mau ngumumin. Ya, harga Bitcoin menyentuh hampir harga 1 miliar, teman-teman. Ini harga yang istilahnya kalau sesuatu tidak berharga, masa sih harga sesuatu yang tidak berharga ini bisa jadi hampir 1 miliar, teman-teman? Kayak nggak mungkin banget ya, sudah tidak realistis lah kalau misalkan harganya itu untuk sesuatu batu kali, istilahnya gitu ya, nggak ada harga ya, masa bisa sampai 1 miliar kan? Ini udah too big menurut saya, sudah too big to fail sebenarnya gitu. Itu pendapat saya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kabar baiknya adalah harga Bitcoin kembali mengalami penurunan lagi, teman-teman. Ya di kisaran 26.000 lah.
ya 26.000. Saya nggak ngecek hari ini berapa ya teman-teman ya. Nah, sekitar 26.000 dolar. Lagi turun nih teman-teman. Ya, yang gimana? Kalau kita lihatin siklusnya teman-teman, naik turun, naik lebih tinggi turun, naik lebih tinggi turun, dan kita prediksi ya anak-anak kripto, tokoh-tokoh dunia, istilahnya termasuk institusi-institusi dunia ya kan, ya istilahnya orang-orang keuangan dunia lah, mereka memprediksi harga Bitcoin di tahun 2024 atau 2025 bisa menyentuh harga lebih tinggi lagi, yaitu di kisaran 250.000, ada yang bilang sampai 500.000, ada yang bilang sampai 1 juta dolar. Who knows? Nggak ada yang tahu seperti apa teman-teman. Tetapi ya kalau kita lihatin siklusnya, ini memang per 4 tahun sekali teman-teman. Ya, 2008, 2012, 16, 20, 2024. Itu next selanjutnya. Biasa 2024, 1 tahun setelahnya 2025 harganya terbang gila-gilaan teman-teman. Ya artinya apa? Kalau kita lihatin siklus seperti ini teman-teman, trennya masih naik ya teman-teman, trennya masih naik. Oke? Yang di mana sekarang itu harga lagi murah. Kalau teman-teman beli di sini, ya, maka ketika harganya naik, teman-teman cuan, benar nggak? Artinya apa? Ya, kalau teman-teman di sini bisa melihat potensinya seperti itu, berarti teman-teman itu udah in the same page, udah sama visinya dengan saya. Kalau teman-teman yang tidak bisa dapetin visi itu, sorry, mending out aja. Berarti kita, maksudnya bukan salah ya, itu udah aliran masing-masing, tetapi berarti artinya kita nggak sesuai nih. Saya mau lanjutin, teman-teman juga nggak sesuai alirannya, ya udah, percuma saya ngomong gitu loh. Tapi kalau teman-teman bisa ngelihat potensinya, oke, good, kita lanjut ya. Oke, sip. Nah, di sini teman-teman, ada ngelihat ya, Anda bisa melihat ada sebuah peluang di masa depan, betul? Betul ya. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, apakah Anda memiliki keahlian dalam bidang trading? Oh, ada yang bilang, "Oh, saya ngerti Pak trading." "Oh, Pak, saya nggak ngerti trading." Oke, buat Anda yang nggak ngerti trading, don't worry. Di sini kita siapkan software Moonbot ya, yang memang fungsinya itu untuk bantuin Anda yang nggak ngerti. Oke? "Pak, kalau saya ngerti trading gimana?" Ya, nggak apa-apa juga. Emang Anda nggak capek trading-trading mulu? Nggak stres? Nggak mumet, pusing, istilahnya kayak gitu. Iya sih Pak, pusing juga ya, kripto kan 24 jam dalam seminggu. Saya capek Pak, mending ngabisin waktu sama keluarga, sama teman, mending saya kerjakan hobi saya dan sebagainya. Ya udah, di sini kita punya satu alternatif, satu solusi buat teman-teman yang istilahnya bisa trading tetapi butuh suatu otomatisasi, dan juga teman-teman yang istilahnya nggak ngerti trading, terlalu sibuk, terlalu istilahnya malas, terlalu istilahnya lelah gitu ya dengan trading. Nah, di sini kita siapkan satu software yang namanya adalah Moonbot, teman-teman. Welcome to Moonbot ya. Moonbot ini adalah EA, Expert Advisor, atau gampangnya robot trading. Pak, 2021 kemarin kan banyak robot trading, Pak. Betul, teman-teman. Ya, tetapi sepertinya kalau kita bisa ambil kesimpulan sekarang, itu adalah Ponzi atau money game yang istilahnya mengatasnamakan robot trading. Robot trading yang benar itu tidak boleh menerima dana. Robot trading yang benar, duitnya itu dipegang masing-masing, gitu ya. Robot trading yang benar harus bisa diintervensi sama penggunanya, ya. Apalagi sekarang robot trading itu sudah ada regulasinya, diawasi oleh Bapepti, teman-teman, ya. Jadi Moonbot adalah EA trading software cryptocurrency yang dirancang dengan memaksimalkan money management dan technical analysis. Anda mau lakukan ini secara otomatis boleh, Anda mau lakukan ini secara manual boleh. Teman-teman istilahnya duit dipegang masing-masing ya. Tidak ada sistem titip dana, duit dipegang masing-masing. Artinya apa? Moonbot sekalipun one day tutup, amit-amit gitu ya. Tutup kayak ownernya hilang, perusahaannya kolaps, ya kita tidak ada yang tahu ya. Tetapi kita berharap kan usia dari satu perusahaan itu kan panjang ya teman-teman. Tetapi anggap aja worst scenario terjadi. Apa yang terjadi dengan uang saya? Uang saya tetap ada di rekening masing-masing. Gampangnya seperti itu. Oke? Ya, lanjut. Nah, ini ya teman-teman ya, kelebihan dari Moonbot, digital trading crypto pertama yang menggunakan indikator technical analysis, digital trading crypto pertama yang melakukan filter berdasarkan trading volume dari ratusan koin secara bersamaan dalam 24 jam dalam seminggu, tanpa kenal off. Ya. Dan yang ketiga, Moonbot terdiri atas 2 pilihan. Nah, ini yang saya mau tekankan teman-teman. Jadi misalkan kayak Pak Siswandi nih, Pak Siswandi kan trader ya. Dia istilahnya, kalau misalkan dikasih automatic setting, ya mungkin dia itu rasanya nggak puas. Istilahnya kayak, loh, aku punya strategi sendiri kok. Ngapain aku ikut-ikutan settingan default, istilahnya kayak gitu. Ya udah, Pak Siswandi boleh pakai custom. Tapi buat teman-teman yang istilahnya nggak ngerti, lagi bingung dan sebagainya, silahkan pilih automatic setting aja. Oke? Dan di sini kita bertransaksi di market spot dari kripto, teman-teman. Jadi tidak ada istilah margin call. You don't have to be worried about tentang margin call dan sebagainya, karena nggak ada istilah margin call dalam market spot, teman-teman. Ya, 100% real trading. Ini bukan money game. Kenapa? Ya karena balik lagi, duitnya aja nggak di kita gitu istilahnya. Duitnya nggak di Moonbot, duitnya dipegang Anda masing-masing. Oke? Clear ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, silakan tinggalkan di kolom chat ya teman-teman ya. Silakan ya. Nanti saya akan jawab, teman-teman. Lanjut. Disclaimer dulu, perdagangan di bidang cryptocurrency mengandung resiko yang tinggi. Ingat ya teman-teman ya. Resiko yang tinggi itu maksudnya gimana Pak? Resiko yang tinggi itu artinya fluktuasinya
luar biasa ya teman-teman ya. Kadang-kadang harga bisa tiba-tiba jadi 60.000. Wah, besoknya 40.000 gitu kan lumayan ya teman-teman ya. Dia fluktuasi atau volatilitasnya lumayan besar teman-teman ya. Resiko yang tinggi itu maksudnya seperti itu kalau di market spot. Yang kedua, pastikan Anda mempunyai mindset investasi jangka panjang 1-5 tahun. Jadi istilahnya teman-teman, yang namanya investasi tidak ada yang istilahnya seminggu, 2 minggu, sebulan. No, nggak ada. Investasi jangka panjang 1-5 tahun. Itu harus dipasang dulu di mindset teman-teman ya. Kalau teman-teman itu mindsetnya jangka pendek, sorry, better out aja. Ini bukan tempat Anda gitu loh. Serius, ya. Lanjut, ketiga, tidak ada garansi. Keempat, pastikan pakai uang dingin. Kalau belum dingin, masukin kulkas dulu aja. Ya, Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun dan pastikan Anda mengerti resikonya sebelum trading di cryptocurrency. Ya, nanti saya akan jelaskan resikonya apa aja. Dan pihak yang melakukan tindakan garansi. Jadi, pakaian, saya tolong dikasih kepastian ya, Pak. 5% per bulan, Pak. Nanti saya masukin 1 T. Mending nggak usah masuk. Serius, nggak usah masuk. Kenapa? Saya tidak bisa tahu market itu besok harganya naik, harganya turun. Kalau saya tahu, mas saya udah jadi dukun kali. Ya teman-teman ya, lanjut ya. Oke, nah di sini teman-teman ini kurang lebih tampilan dari setting Moonbot ya teman-teman, nanti bisa lihat-lihat aja teman-teman ya. Mungkin apa ya, saya bisa kasih lihat ya langsung ke akun saya aja ya. Saya langsung kasih lihat ke akun saya, teman-teman bisa lihat di sini. Nih, by the way tadi teman-teman udah lihat ya, ini profit saya, teman-teman bisa lihat ya. Ini transaksi saya tadi Solana jam 18.46.40 ya teman-teman ya. Ini teman-teman kalau mau cek di Binance atau di toko kripto bisa ya by the way ya. Nah, di sini kita bisa connect ke Binance atau kalau enggak toko kripto. Binance ini nomor 1 di dunia, toko kripto ini nomor 2 di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi ini tuh ibarat kayak banknya lah ya. Binance ini nomor 1 di dunia, toko kripto nomor 2 di Indonesia dan sudah teregulasi oleh Bapepti ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa lihat dari profit saya, sebentar saya refresh dulu. Ya, teman-teman bisa lihat ini by the way. Oh, ini by the way barusan loh teman-teman. Nih, Uni ya, Uniswap ya teman-teman ya. Koin Uni 195735. Coba kita cek Binance saya teman-teman ya. Kita cek Binance saya. Saya belum login lagi sebenarnya. Sambil nggak apa-apa ya kali login ya. Saya sebentar. Masukin dulu. Bentar ya. Biar teman-teman biar bisa langsung lihat study case-nya sih. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Saya bukain. Nggak apa-apa ya, singkat aja ya. Singkat sebentar. Saya masukin ini di bagian order, masuk ke spot order ya. Tadi Uni jam berapa? Uni jam 19.5735. Sekarang kita cek order history. Apakah benar? Apakah benar? Jeng jeng jeng. Nah, Uni ya 19.5735. Sama ya teman-teman ya? Sama kan? Sama. Ya udah, artinya apa? No debat, udah pasti benar punya. Gitu ya teman-teman ya. Udah pasti bukan manipulasi karena duitnya tercatat di rekening kita masing-masing. Sesimpel itu aja teman-teman. Oke? Ya teman-teman bisa lihat akun saya, nanti teman-teman bisa lihat general strateginya ya. Di sini teman-teman bisa lihat kita ada fitur coin grouping ya. Di sini kita ada money management, kita ada technical analysis ya, seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman nggak usah pusing 5 sampai 10 menit setelah teman-teman register, teman-teman sudah bisa langsung melakukan trading ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Oke. Nggak usah lama-lama. Saya sekarang mau membiasakan kalau ngomong itu bukan ngomong lah, kalau membahas sesuatu itu cepat aja, nanti teman-teman lebih banyak di sesi tanya jawab aja ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, di sini adalah cara transaksi dari Moonbot, teman-teman. Jadi, simpelnya adalah kita membeli ketika harganya murah, kita menjual ketika harganya mahal. Sama seperti prinsip pedagang. Betul ya? Kalau kebanyakan orang apa sih yang dilakukan? Ketika harganya naik, mereka FOMO. Wah, takut ketinggalan. Wah, ikutan, beli. Harga di puncak mereka baru beli. Pas harganya jatuh, mereka panik. Mereka jual pas harganya lagi turun. Ngaco gak sih sebenarnya? Coba teman-teman bayangkan, teman-teman itu adalah seorang pedagang. Teman-teman itu mau beli di harga murah atau beli di harga mahal? Beli di murah dong, Pak. Kalau harga jual, teman-teman mau jualnya di harga mahal atau harga murah? Harga mahal dong, Pak, supaya apa? Marginnya dapat gede, gitu kan? Ya udah. Apa yang berbeda dengan teman-teman itu berdagang kripto? Sama aja, ya. Harga beli di bawah, sell di atas. Beli, jual, buy, sell, tektok, buy, sell, semua 100% autopilot. Jadi enak ya, teman-teman ya. Ini Moonbot itu memberikan fasilitas seperti ini. Moonbot itu menengahi kita dalam melakukan transaksi yang aslinya mungkin teman-teman itu nggak punya waktu, sibuk, ya, atau istilahnya teman-teman itu pingin satu otomatisasi aja. Oke, seperti itu kurang lebih ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman, kalau ditanya, paken, profit Moonbot tuh berapa, Pak? Wah, itu pertanyaan sulit tuh. Itu jujur, saya bingung jawabnya. Kenapa? Balik lagi, suka-suka market. Kalau marketnya itu lagi bagus, hasilnya besar. Kalau marketnya lagi kurang bagus, hasilnya kecil. Ya, bagus itu seperti apa, Pak? Bagusnya kalau volatilitasnya fluktuasinya gila-gilaan, kocok atas bawah. Ya, jelek tuh gimana, Pak? Ketika marketnya lesu. Wah, pergerakannya slow gitu ya. Kayak tidak ada tanda-tanda kehidupan gitu loh, ombaknya lemes gitu loh. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Nah, tetapi boleh dong saya cerita dikit. Ketika saya dan teman-teman saya bergabung, dapatnya berapa sih? Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ada yang dapat 9% sebulan, ada yang 11%, ada yang 14% gitu ya, teman-teman ya. Tetapi kalau dibilang, "Pak, ini udah pasti belum?" Jawabannya belum pasti, teman-teman. Karena balik lagi tergantung market ya. Paken sebulan
pernah dapat berapa, Pak? Paling besar, paling kecil? Paling besar saya sempat 22% sebulan. Pernah, sekali doang ya. Habis itu, paling rendah, itu bulan Mei kemarin 2,5%, teman-teman. Tetapi saya bingung banget sama orang sih. Nanti saya bahas ya. Orang bilang 2,5% tuh kecil. Coba nanti teman-teman coba bayangin deh, 2,5% sebulan ya kan. Nanti deh habis ini ya teman-teman ya. Lanjut. Saya selesaiin dulu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab. Lanjut ya. Nah, ini resiko ya teman-teman ya. Karena balik lagi teman-teman, segala sesuatu yang ada profit, segala sesuatu yang ada hasil gitu ya. Semuanya ada resiko. Jadi jangan percaya ketika teman-teman dikasih tahu, "Woi, ini investasi hasilnya besar loh, Bro, tanpa resiko." Question mark. Bertanyalah, kok bisa ada kayak gitu? Menentang hukum alam gitu loh. Segala sesuatunya itu ada trade off-nya gitu ya. Ada pengorbanannya gitu. Anda mau profit, Anda ada resiko gitu loh. Anda mau profit besar, resiko Anda besar. Profit Anda mau kecil, resiko Anda kecil. Oke? Nah, di sini aku buka langsung semuanya aja ya, teman-teman ya, semua aja ya. Resiko kita ada 3 ya. Sebenarnya bukan resiko moonbot sih kalau aku bilang sih. Resiko dari Anda masuk ke pasar kripto. Oke, resikonya apa aja? Yang pertama ya, yaitu adalah yang namanya masa tunggu. Masa tunggu tuh gimana, Pak? Sama seperti teman-teman itu beli emas, harga emasnya turun. Teman-teman jual nggak? Ya nggak jual sih, Pak. Ngapain dijual? Nanti harga emasnya juga naik lagi. Oke, prinsipnya sama, teman-teman. Teman-teman beli di harga segini, harganya turun. Kalau Anda nggak butuh uang, istilahnya nggak, namanya investasi kan pakai duit dingin dong, ya. Jangan pakai duit dapur, apalagi susu anak kan. Ketika Anda beli, harganya turun. Anda santai aja. Kenapa? Anda pegang barang bagus yang Anda yakini harganya akan naik secara jangka panjang. Oke, Anda tungguin sampai harganya turun, tunggu berapa lama harganya naik lagi, baru Anda jual di sini. Artinya apa? Anda harus menunggu masa tunggu atau floating seperti itu ya, teman-teman ya. Itu resiko nomor 1, ya. Bukan duit hilang, bukan margin call, ya. Kalau margin call udah habis lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau masa tunggu, Anda menunggu sampai harganya naik lagi. Berapa lama, Pak? Ya tergantung, teman-teman. Tergantung marketnya. Tetapi kita yakini kalau siklus halving Bitcoin itu per 4 tahun sekali, teman-teman. Yang diprediksi nanti 2024 selanjutnya, teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua resikonya apa? Sama seperti teman-teman naruh uang di bank, ada resiko banknya tutup nggak? Jawabannya ada, ya. Begitu juga dengan kripto. Ada resiko exchangernya tutup nggak? Ada, teman-teman. Tetapi di sini kita memilih Binance yang di mana dia nomor 1 di dunia dan juga toko kripto yang di mana dia nomor 2 di Indonesia dan sudah teregulasi oleh Bapepti. Ya, istilahnya kita sudah pilih yang terbaik lah seperti itu, teman-teman. Yang ketiga, CoinCrash. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Jawabannya ada, teman-teman. Tetapi di sini kita memilih koin-koinnya 3 besar, 10 besar, 20 besar yang di mana sudah teruji melewati bear market, teman-teman. Sudah teruji melewati masa-masa. Ya, teman-teman seperti itu. Oke. Nah, ini kurang lebih 3 resiko ini. Sekali lagi saya tanya ke teman-teman semua. Seandainya Moonbot robotnya tutup, perusahaannya tutup, ownernya hilang, saya nggak ada, misalkan gitu ya teman-teman. Apa yang terjadi dengan uang teman-teman? Uang teman-teman semuanya ada di rekening Anda masing-masing, karena tidak ada sistem penitipan dana. Oke, clear ya? Wah, makin nambah nih ya teman-teman ya, yang masuk ya. Aduh, oke, siap. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, itu kurang lebih dari segi potensi dan juga dari segi resikonya. Nah, perusahaan kita apa? Ya, saya singkat aja. Jadi PT Maju Untuk Negeri untuk software Moonbot-nya ya, yang dimana karena kita produk software harus berpasangan dengan produk fisiknya, teman-teman. Tidak ada bentuk fisik kan. Makanya kalau kita mau secara jaringan, maka software itu harus ada produk fisiknya, yang dimana kita bekerja sama dengan SIP. PT SIP Sukses Integritas Perkasa yang memang sudah 6 tahun berjalan, teman-teman. Ya, Februari kemarin kita ulang tahun ke-6, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, memang sih untuk PT Maju Untuk Negerinya ini baru, teman-teman. Sekitar dari tahun lalu ya, teman-teman ya. Tetapi kabar baiknya adalah teman-teman kalau yang tadi datang duluan di Zoom ini, teman-teman bisa ngelihat tuh, itu ada satu acara tanggal 12 Mei kemarin, yang di mana kita mendapatkan sertifikasi dari Bapepti, teman-teman. Kita adalah satu-satunya perusahaan penyedia robot trading yang mendapatkan sertifikasi dari Bapepti. Jadi teman-teman silakan cari ya di Indonesia ya, yang di Indonesia. Teman-teman cari semuanya ya, sampai ujung Indonesia, Sabang sampai Merauke. Anda cari robot trading dengan perusahaan yang legal diawasi oleh Bapepti. No, tidak ada lagi. Ya, kenapa? Nih teman-teman bisa lihat di sini. 01 ya, kita nomor 1. Kita nomor 1 dan diresmikannya tanggal 9 Mei. Nah, kita acaranya tanggal 12 Mei kemarin. Teman-teman sudah lihat ya tadi videonya ya, teman-teman ya. Jadi PT Maju Untuk Negeri ini mendapatkan sertifikasi sebagai izin usaha sebagai penasihat berjangka. Teman-teman bisa lihat di situ. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu dan sebentar. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini izin SUPL, APRI, PSE dari Kominfo kita sudah ada juga teman-teman ya. Jadi kita 2 PT seperti ini. Lanjut. Nah, di sini owner kita siapa? Pak Michael Tan. Beliau ini adalah CEO dari Moonbot ya teman-teman. Anggota APRI di bidang mitra Bapepti sama OJK. Oke, ya lanjut ya teman-teman ya. Jadi untuk urusan izin ya beliau ngurusin terus gitu istilahnya. Nanti ke depannya kalau misalnya ada izin-izin baru yang harus diperbarui, ya beliau akan urus lagi seperti itu ya teman-teman ya. Tadi udah lihat videonya. Kalau teman-teman ada yang belum lihat videonya, nanti minta aja ke pengundang masing-masing ya videonya ya. Lanjut.
Oh ya, visinya ya teman-teman ya, menjadi perusahaan digital trading cryptocurrency terbesar dan terpercaya di dunia ya teman-teman ya. Dan ini masih sangat mungkin, apalagi di Indonesia. Itu sangat mungkin banget karena kita pionir teman-teman ya. Aku suka bingung deh sama sorry banget ya, sorry banget. Banyak orang yang istilahnya kayak memuja-muja dengan produk luar dan sebagainya seperti itu. Padahal ya produk dalam negeri juga kita harus hargai dong istilahnya gitu ya teman-teman ya. Lanjut ya. Apalagi sudah mengikuti regulasi yang ada gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk perusahaan kita sudah mengikuti Bapepti, teman-teman mau pilih Binance ataupun toko kripto sebagai tempat teman-teman naruh duitnya, silakan. Toko kripto by the way sudah under Bapepti juga teman-teman. Silakan ya teman-teman ya. Silakan ditentukan masing-masing, tidak ada yang mengarahkan. Lanjut. Nah, di sini teman-teman, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita ada 3 paket nih. Paket basic, advance sama pro. Bedanya apa? Kalau basic, ini Anda 2,3 juta ya. Jadi istilahnya Anda 2,3 untuk masa pakai 1 tahun. Oke? Oke, untuk advance ini 11,5, harganya 5 kali lipat, tapi Anda mendapat fasilitas 5 plus 2, 7 tahun, teman-teman. Oke, untuk paket Pro, Anda mendapatkan fasilitas untuk lifetime, seumur hidup, teman-teman. Seumur hidup, teman-teman. Jadi, ya istilahnya teman-teman bayar sekali tapi untuk selamanya, teman-teman. Oke, lanjut ya 1 tahun, 7 tahun seumur hidup. Nah, bedanya apa lagi? Nah, ya singkat cerita aja lah, nanti kalau ada yang mau nanya silakan ya. Basic, Advance sama Pro ya. Ini makin panjang ke bawah nih, teman-teman bisa lihat. Artinya apa? Fitur-fitur, semua istilahnya macam-macam fasilitas dan juga fitur-fitur teman-teman akan dapatkan paling lengkap di paket Pro ya, teman-teman ya. Nah, yang di bold, yang ditebelin ini adalah yang hanya ada di paket Pro aja ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Saya mau ngasih lihat ini sih, saya mau ngasih lihat. Nah, ini ya teman-teman ya, sebentar. Saya mau ngasih lihat ini biar teman-teman dapat gambaran. Saya baru dapat gambaran dari ini nih, bentar saya buka dulu ya, sebentar ya. Saya buka dulu. Ini bagus banget nih, ini baru banget ya, sebentar. Oke, sip. Oke, ini menarik nih. Ini menarik sekali. Saya mau tanya ke teman-teman dulu semuanya. Teman-teman di sini kalau misalkan naruh uang di mana kebanyakan? Coba teman-teman jawab sendiri-sendiri ya. Oh, ada yang dari deposito, ada yang taruh di reksadana, ada yang taruh di obligasi, ya, ada yang taruh istilahnya buka bisnis, ya good, nggak ada masalah, itu good. Semuanya itu punya tempat masing-masing ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Sebentar, saya buka dulu yang tadi saya punya. Sebentar, saya buka dulu. Sorry ya bolak-balik ya. Sebentar ya. Nah, teman bisa lihat di sini ya. By the way, saya kan dari September, Oktober, November, Desember, ya kurang lebih berapa sih? 10 bulan ya, kurang lebih 10 bulan. Teman bisa lihat di sini, saya udah dapat profit 4.930 ya, teman-teman ya. Yang di mana kalau kita berhitung sama-sama, ya anggaplah ya, teman-teman ya. Juni kan belum selesai ya, masih setengah bulan. Anggaplah 5.000 ya. 5.000 dolar bagi dengan 10 bulan, berarti sebulan saya 500 dolar, benar ya? Nah, by the way, modal saya itu berkala dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Nah, tapi kita ambil aja ya, kita ambil langsung paling gede aja ya teman-teman ya. Di mana sebenarnya sih nggak benar-benar baku ya, tapi anggap aja deh 20.000 ya, 20.000 kalikan dengan 100%. Berarti sebulan saya sekitar 2,5% ya teman-teman ya. Sebenarnya ya kalau dibilang per bulan ya sebenarnya saya udah tembus 90% sih. Sebenarnya ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Kita anggap aja 2,5% sebulan. Yang di mana kalau kalikan dengan 12 bulan, setahun saya dapat 30%. Bener nggak? Bener ya? Anggap aja deh 2,5%, bener ya? 30% setahun dong, ya kan? Nah, sekarang kita lihat tabel. Kita lihat tabel ini, teman-teman. Kita lihat tabel ini. Oke, saya nggak mau muluk-muluk. Kita bilang aja ya, teman-teman ya. Anda kalau misalkan taruh uang di deposito, ya, Anda taruh uang di deposito. Sebutlah ya, deposito sekarang berapa sih? Oh, ada yang 2% per tahun ya. Anggaplah 2% ya, teman-teman ya. Obligasi, anggaplah 6% per tahun ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman sama-sama. Kita sama-sama ya, pakai Moonbot, masukin ke deposito, masukin ke obligasi, nominalnya sama-sama 1.000 dolar nih. 1.000 dolar. Saya gimana ya ngasih tandanya ya? 1.000 dolar nih. 1.000 dolar ya. Ini 1.000 dolar, ini 1.000 dolar ya, teman-teman ya. Teman-teman yakin nih, yang anak kripto pasti tahu siklus kripto itu per 4 tahun sekali. 2012, 16, 20, 2024 itu siklus 4 tahun sekali. Harga Bitcoin biasanya terbang gila, teman-teman. Terbang gila-gilaan, selalu menyentuh harga tertingginya yang diprediksi next 2024 2025. Oke. Nah, artinya apa? Teman bisa lihat siklus per 4 tahun sekali ya. Kalau misalkan Anda taruh di deposito, setelah 13 siklus alias 52 tahun, Anda dari 1.000 dolar menjadi 2.720 dolar. Nah, pertanyaan saya, untung nggak? Untung, Pak. Betul, untung, Pak. Tetapi 52 tahun lagi, 2.720 dolar gede atau kecil sih? 50 tahun lagi loh. Kecil dong, kecil banget, bener nggak? Apa artinya, Pak? Itu kayaknya buat bayar parkiran deh, Pak, kayaknya, Pak. Itu buat bayar ongkos perjalanan apa gitu ya, Pak. Kayak ngasih makan permen doang gitu loh, Pak. Ya, nggak berasa lah, Pak, seperti itu ya. Oke, setuju, teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman taruh di obligasi atau gampangnya kayak surat hutang negara, ya, SU, SUN, dan sebagainya gitu ya, teman-teman ya. Nah, dari 1.000, oke lah, lumayan.
Setelah 52 tahun ya, Anda atau 13 siklus, Anda mendapat $16.000. Ya lumayan lah ya, lumayan ya teman-teman ya. Tetapi teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan, kalau misalnya teman-teman taruh di Moonbot, estimasi profit nggak usah gede-gede deh, yang dimana saya udah 90% kok, belum baru 10 bulan sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi kita anggap aja 25% dalam 1 tahun, oke? 1.000. Nah, setelah 4 tahun, teman-teman modal teman-teman berarti kan istilahnya gini, 25% 1 tahun, 25% tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, 25%, 25%, 25%. Berarti berapa? 4 tahun? Anggaplah 100% aja, sederhananya gitu ya. Nah, tahun keempat, modal Anda dari 1.000 jadi $2.000, bener nggak? Betul ya, 1.000 jadi 2.000. Bentar ya. Dari $1.000 jadi $2.000. Nah, saran saya buat teman-teman adalah $2.000 ini tarik aja 1.000-nya, tarik aja. Kenapa? Anda ada resiko nggak di sini setelah itu? Nggak ada resiko. Kenapa? Modal Anda sudah Anda tarik. Ya, sisanya adalah profit yang bergulung. Nah, saran saya, 1.000 tarik, 1.000-nya lagi gulung. Gulung sampai mati, misalnya 1.000, 2.000, 4.000, 8.000. Terus, sampai 52 tahun. Duit teman-teman dari $1.000, yang istilahnya duit profit nih, duit modal kan udah ditarik kan? Nah, menjadi $4.096.000. Ini kisaran berapa sih? 60 M ya, bener gak sih? Kurang lebih 60 M ya, teman-teman ya. Ya, syukur-syukur kita diberikan umur panjang gitu ya. Syukur-syukur kita diberikan umur panjang, kita bisa nikmatin itu. Tapi kalaupun tidak, ya seenggaknya kita buat anak cucu generasi kita selanjutnya dan sebagainya itu udah aman lah. Jangan kita jadi nenek moyang istilahnya apa ya, kurang ajar lah gitu. Kita tidak mewariskan apapun gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kurang lebih. Yo, kalau saya istilahnya nggak mau istilahnya sampai lama kayak begitu ya, perbesarlah modalnya, jangan 1.000, 10.000 gitu ya. Oh Pak, istilahnya saya kalau misalkan mau lebih besar lagi ya 100.000 teman-teman. Tapi kan saya nggak punya dana segitu. Nah, itu alasan kenapa saya mau sharing abis ini teman-teman. Ya, yang dimana teman-teman yang awalnya mungkin harus butuh 13 siklus atau 52 tahun buat dari 1.000 jadi $4 juta, ya. Ini bisa kita shortcut, ada jalan pintasnya. Yaitu apa? Nah, di sini ada peluang bisnisnya juga. Kalau misalnya modal Anda tidak besar, usaha Anda harus besar. Kalau Anda punya impian yang besar. Kalau impian Anda besar, modal Anda kecil, usaha Anda kecil, sorry, saya angkat tangan. Sampai siapapun yang mau bantuin Anda, itu pasti angkat tangan. Istilahnya nggak bisa lah, istilahnya nggak ada usahanya kok, istilahnya gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada dulu yang mau nanya sebelum saya lanjut? Sebentar ya. Wah, ada Pak Valen nih. Bentar. Berarti seperti dagang saham ya? Ya, konsepnya mirip seperti saham. Ya, konsepnya mirip seperti saham. Kak Hilmi, thank you. Pak Hilmi. Apa alasannya dengan modal sekitar 500 pakai 15 koin? Hah? $500 untuk pertimbangan main satu koin, Pak. Sebenarnya gitu, Pak. Kenapa? Pak Monty ya, Kak Monty ya. Nah, jadi gini. Sekali kita beli, gampangnya gini deh. Gampangnya gini, ya. Jadi di Binance itu nggak bisa terlalu kecil juga belinya. Anggaplah $15 gitu. Nah, $15 beli $15. Kita berharap harganya kan naik kan? Ternyata harganya turun. Kita beli lagi pembelian kedua $15 lagi. Harganya bukan naik, malah turun lagi. Masuk pembelian ketiga. Turun lagi, masuk lagi pembelian keempat gitu ya teman-teman ya. Nah, pembelian 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya step 1, step 2, step 3, step 4. Masing-masing dananya 15, 15, 15, 15. Maka $500 dibagi 15 itu kurang lebih 30-an kali, Pak. Gitu loh. Jadi itu pertimbangan kenapa sih budgetnya itu kalau kita hitung-hitungan $500 per koin. Tapi sebenarnya mesti nggak? Jawabannya nggak mesti sebenarnya. Nggak mesti. Cuma kalau mau ngikutin kita boleh seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak Hardiman, silakan. Thank you. Ya, lanjut. Ada lagi teman-teman? Saya hitung sampai 3 sebelum saya lanjut. Apa nggak kebanyakan ya 15 koin? Oh, kan budget saya beda, Pak. Kalau misalkan budgetnya 500 satu koin, 1.000 2 koin, 1.500 3 koin gitu kan. Budget saya 20.000, Pak. Tapi saya itu pun harusnya gini kan. Anggap aja deh saya 15.000. Berarti kan 30 koin kan. 30 koin kebanyakan, Pak. Saya 15 koin tapi sekali beli bukan 15, $30 gitu, Pak, kurang lebih. Ya, mudah-mudahan dapat gambaran ya, teman-teman ya. Nah, ini by the way saya ada kalkulator sih buat teman-teman, itu bisa pakai ya sebenarnya. Sebentar, saya bukain. Nih. Tambahin dulu ya, teman-teman, everwealth.id/kalkulator. Kayak gitu ya, teman-teman bisa lihat nih ya. Jadi ini saya bikin ada kalkulator. Jadi kalau misalnya budget 5.000, nah main 10 koin 15 sekali beli 15 ya, teman-teman ya. Misalkan budgetnya 10.000. Nah, ya sekali beli itu mainnya 15 koin tapi $20 sekali beli. Misalkan dana saya 100.000 gimana, Pak? 100.000 berarti 15 koin juga tetapi mainnya 200 koin. Kenapa? Karena menurut saya 15 koin masih oke. Menurut saya loh ya, menurut saya 15 koin masih oke. Yang jangan itu adalah terlalu banyak koin, masa mainnya sampai 50 koin, itu mah kebanyakan, keambil koin micin kan, seperti itu. Lanjut ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Hitung sampai 5, kalau enggak saya lanjut. 1, ada yang mau nanya? 2, 3, 4, 5, enggak ada. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Enggak apa-apa, kalau ada yang mau nanya nyusul aja teman-teman ya. Singkat cerita gini,
Saya lanjut lagi ke tabel yang tadi. Tabel yang tadi mana ya? Hilang ya? Sebentar ya teman-teman ya. Tabelnya hilang. Mana ya? Oh ini, sebentar, sebentar. Saya kasih lihat. Oke, kita balik lagi ke tabel yang tadi. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman mungkin berpikir, Pak, iya sih Pak, bagus Pak. Sebagai pengguna ya, sebagai pengguna aja, saya modal 1.000 ya, ditambah dengan mungkin paket Pro ya, paket Pro yang seumur hidup ya. Jangan, istilahnya kalau teman-teman punya dana, saran saya ambilnya paket Pro. Kenapa? Karena istilahnya Anda ini kan berinvestasi buat jangka panjang dong. Istilahnya nggak buat jangka pendek yang sebulan, 2 bulan. No. Sekali lagi saya tegasin ya teman-teman ya. Ini bukan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek jadinya trading. Ini no. Ini mindsetnya investing sebenarnya. Oke teman-teman ya. Ini lebih mirip investing sebenarnya, yang dimana siklusnya 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun ya teman-teman ya. Nah, dari $1.000 ini, selama 13 cycle, teman-teman bisa dapat misalkan 4.096.000 lah, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini keburu umur saya Pak, istilahnya Pak, saya udah 52 tahun, emang saya masih ada Pak, istilahnya gitu ya. Saya juga belum tentu ada gitu kan. Tetapi syukur-syukur kita diberikan umur panjang, kita bisa nikmatin itu. Kalau tidak bisa, ya kita bisa wariskan kepada anak cucu kita. Jadi kita itu istilahnya nenek moyang yang menyayangi keluarga, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalaupun istilahnya Anda pengen dapetin passive income atau Anda butuh percepatan, oke, di sini saya mau sharing ada suatu percepatan. Oke, teman-teman. Yang aslinya harus 52 tahun, mungkin Anda bisa kejar dalam waktu sekedar 2 sampai 5 tahun aja. Ya, 2-3 tahun masih oke lah seperti itu. Caranya gimana? Nah, yuk kita sharing ya, teman-teman ya, kita sharing. Nah, ini menarik banget. Oke, lanjut ke slide yang mana ya? Slide yang mana ya? Sebentar. Oke, ini. Nah, teman-teman, jadi gini, teman-teman. Saya banyak banget ditanya sama teman-teman saya. Ya, gini, bukan ditanya sih sebenarnya gini, saya coba minta teman-teman itu bayangin ya, misalkan saya suka dengan makanan bakmi gitu ya, "Oh makanan bakmi ini enak banget ya," saya kasih tahu ke adik saya gitu ya, bro, ini enak loh bakminya ya." Terus istilahnya, adik saya bilang, "Wah aku nggak suka makan bakmi kok," dibilang kayak gitu. Ya, saya nggak bisa apa-apa dong istilahnya gitu ya. Berarti artinya apa? Bakmi tidak untuk semua orang, betul ya? Terus istilahnya saya suka nonton, misalkan saya suka nonton film apa gitu ya teman-teman ya, saya kasih tahu, bro itu bagus loh film ini kamu harus nonton." Kok aku nggak suka nonton film action bro, misalnya kayak gitu. Ya susah ngomong, berarti film tidak untuk semua orang gitu ya teman-teman. Tapi coba saya tanya kepada teman-teman semua, ya, mungkin nggak orang bilang, saya bilang ya, istilahnya gini, "Wah bro, ini bagus banget bro, ini ngasilin duit loh buat aku," istilahnya gitu. "Wah, kamu suka duit nggak?" "Ya suka lah bro," istilahnya kayak gitu ya. Artinya apa? Duit kan produk untuk 90% masyarakat kita itu kan semua suka uang gitu dong. Ya sorry ya, maksudnya uang bukan segalanya, tapi dengan kita punya uang yang cukup ya, kita punya lebih banyak opsi aja gitu ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, sebentar ada pertanyaan nih. Oh siap, nggak apa-apa Pak Valen, thank you, thank you. Moonbot ini bertindak sebagai apa dalam transaksi kripto ini? Ya istilahnya dia sebagai apa ya istilahnya ya? Asisten aja. Jadi sistemnya API binding Pak Hilmi. API binding. Jadi software Moonbot dicolokin sama Binance atau toko kripto, nanti dia yang akan menggantikan kita sebagai asisten kita, dia akan bantu beli dan jual gitu. Oke? Ya, EA lah, expert advisor ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini by the way tenggorokan saya lagi nggak enak, sorry ya. Jangan kena COVID lagi deh. Ya teman-teman ya. Ini basic, advance sama pro. Basic, teman-teman harus ingat ya by the way ya. Ini saya sekilas aja ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau nanya silakan. Basic ada 1,5 BV, ingat aja 1,5 gitu ya. Advance 7,5. Ya nanti saya jelasin angka ini buat apa. Kalau pro ini 15. Jadi ingat ya. Basic 1,5, advance 7,5, pro 15. 1,5, 7,5, 15. Basic, advance, pro. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya, biar cepet. Nah, lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita ada pengembangan bisnis, teman-teman. Jadi istilahnya yang teman-teman mungkin harus kejar dalam waktu 13 cycle atau 52 tahun, kita bisa mengejarnya dalam waktu satu cycle aja. Gimana caranya? Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, di sini, teman-teman. Ya, jadi contoh saya sebut namanya misalkan Kak Monty. Ya, izin ya Kak Monty ya. Nah, Kak Monty nih ceritanya ya. Kak Monty punya ngajak temennya, misalkan gitu ya, Kak Monty ya. Nah, Kak Monty di sini ngajak temennya, ya kan? Nah, yang istilahnya kayak komisi lah teman-teman, itu jualan properti atau istilahnya kayak affiliate TikTok lah, gampangnya gitu ya, dapat komisi 10%, 15%, 20%, gampangnya kayak gitu ya. Sorry ya, saya ngomong agak cepet, emang begini saya. Ya teman-teman ya, orangnya lumayan pengen gas gitu orangnya ya teman-teman ya. Ya gini ya teman-teman, jadi Kak Monty ngajak temennya. Nah, yang menentukan Kak Monty dapat berapa adalah paket yang Kak Monty ambil sama paket yang diambil sama kawannya gitu loh. Jadi kalau Kak Monty itu pro, dapatnya 20% Kak Monty. Tapi kalau Kak Monty basic dapatnya 10% Kak Monty gitu loh. Contoh ya, di sini Kak Monty pro, berarti dapatnya berapa? 20% ya kan? Nah, kalau temennya yang diajak itu joinnya paket pro. Dikalikannya dengan berapa? Bukan 23 juta, dikalikan dengan 15 BV atau 15 juta. Maka Kak Monty dapat 3 juta gitu. Selesai ya? Oke. Beda skenario. Ternyata Kak Monty bukan pro. Kak Monty itu basic, ngajak temennya paket pro.
Karena Kak Monty basic dapatnya berapa? Nah, ini 10% ya teman-teman, 10% ya. 10% dikalikan dengan 15 juta, maka Kak Monty dapat 1,5 juta. Nah, ya, perusahaan itu nggak mau ambil pusing ya. Kak Monty cuma basic lah, advance lah, dan sebagainya. Berarti kan nggak dapat 20% kan, nggak dapat utuh kan. Perusahaan tetap keluarkan 20%. Maka selisihnya akan dikasih kepada mereka-mereka yang qualified untuk peringkat-peringkat di atasnya. Jadi 7,5% buat pro ya, buat pro, advance buat advance, 2,5% buat advance, 10% buat basic gitu loh. Jadi tetap 20% Kak Monty gitu ya. Oke, kurang lebih clear ya. Selesai ya. Lanjut aja. Kita lanjut biar cepet. Nanti kalau ada yang bingung silahkan tanya atau minta video pengulangan aja ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, di sini sistem kita itu adalah binari. Jadi kita punya 2 kaki aja. Kita punya tim kiri sama tim kanan. Oke? Nah, Kak Monty lagi aku pinjam ya, namanya Kak Monty ya. Nah, Kak Monty di sini ya. Kak Monty itu kebetulan di tim kiri sama tim kanan ada orang join basic, ada orang yang join basic. Maka 1,5 ketemu 1,5, maka Kak Monty dapat 5% 1,5, yaitu 75.000 gitu ya. Nah, berbeda halnya kalau Kak Monty di sini pro, di kiri ada yang join pro 15, ada orang yang join pro 15 BV. Oke? Maka 15 ketemu 15, 5%-nya berapa? 750.000 gitu loh. Nah, yang menarik di sini adalah anggaplah si pro yang kiri sama si pro yang kanan gitu ya, dia kembangin jaringannya. Wah, ternyata produk ini bagus ya. Saya mau kenalin dong ke teman-teman saya yang di Papua. Saya mau kenalin dong teman-teman saya yang di Medan ya dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka punya tim nih besar gitu ya. Yang di kanan juga punya tim yang besar. Nah, kiri ketemu kanan, maka pairing dapat pasangan. Maka Kak Monty di sini Kak Monty dapat 750.000, 750.000, 750.000. Terus anggap aja ada 1.000 pairing, berarti Kak Monty dapat 1.000 kali segini, 750 juta gitu loh. Ya sederhananya kayak gitu. Sampai kedalaman berapa, Pak? Tidak ada batas kedalaman. Oke? Nah, kalau misalkan Kak Monty Pro di sini, oke ini berlaku. Tapi kalau Kak Monty itu paketnya basic, maka akan terlihat ini semua seperti basic juga gitu loh. Jadi paket kita akan menentukan berapa banyak omset yang bisa kita serap gitu loh ya. Jadi Kak Monty kalau basic dapatnya 75.000 gitu. Oke? Clear ya? Lanjut. Cepet aja, oke? Nah, di sini ada reward peringkat. Ya istilahnya apa ya? Jenjang karir gitu ya. Nah, di sini patokannya apa? Anggaplah di sini Kak Monty punya tim kiri sama tim kanan, oke? Nah, tim kiri banyak, tim kanan juga banyak gitu ya. Nah, omset di kiri, omset kanan, maka akan dihitung. Kalau omset di kiri 10 BV kiri, 10 BV kanan bronze, 50 BV kiri, 50 BV kanan silver gitu ya. Nah, di sini peringkat yang paling menarik gitu ya. Kita mulai nih ya, teman-teman. Nah, kalau ini PowerPoint-nya berubah lagi. Sorry ya, PowerPoint-nya saya pakai yang baru nih, belum diupdate ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan 100 BV kiri, 100 BV kanan, maka teman-teman akan mendapatkan peringkat gold. Dapat hadiah apa? Jalan-jalan, kebetulan kalau Asia lah. Kalau kita ini tahun ini itu kita ke Taiwan ya. Tahun lalu itu kemarin sempat ke Korea juga, mungkin next ke Jepang dan sebagainya. Ya lumayan lah ya, lumayan. Tapi ketika teman-teman sudah peringkat gold, di sini teman-teman itu udah open, achievement-nya itu unlock. Nanti ada peringkat-peringkat dan bonus-bonus lain yang nanti teman-teman akan dapat haknya gitu loh. Nanti ya di belakang ini menarik banget, serius. Teman dengerin baik-baik, ini menarik banget. Oke, lanjut ya. Nanti kalau misalkan sudah 500 BV kiri, 500 BV kanan, maka teman-teman dapat eksekutif peringkat, dapat hadiah tour ke Dubai ya, atau setara 20 juta. Kalau double eksekutif ya, dia 1.000 BV kiri, 1.000 BV kanan, maka dapat hadiah tur ke Eropa ya teman-teman ya. Jadi ini gampangnya Asia, Dubai, Eropa ya teman-teman ya. Terus kalau sudah 5.000 BV kiri, 5.000 BV kanan, dapat peringkat triple eksekutif, dapat 187,5 juta sekali ya teman-teman ya. Dan terakhir kalau sudah diamond, 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan, dapat peringkat diamond, dapat 375 juta. Pak, kalau misalkan Pak, saya punya teman nih si Kak Monty ya. Kak Monty punya si A sama si B ya yang direkrut, yang dibawa sendiri. Nah, kebetulan si A sama si B ini ngembangin jaringan Pak di kiri kanan dan sebagainya gitu. Ya bodo amat. Semua yang dibawa si A, semua yang dibawa si B itu jadi omsetnya Kak Monty juga gitu ya. Jadi kita bekerja sama. Termasuk kalau misalkan Kak Monty di atasnya ada aku ya, ada Ken nih misalkan ya. Saya taruh orang di bawah Kak Monty, maka orang yang saya taruh di bawah Kak Monty akan jadi omset Kak Monty juga. Jadi kita bekerja sama nih Kak Monty. Lanjut ya. Biar nggak terlalu lama kita lanjut. Saya sekarang make it simple aja ya teman-teman ya. Karena balik lagi, presentasi semakin simple itu semakin enak sebenarnya. Nanti kita banyak diskusi aja. Oke, lanjut ya. Nah, di sini teman-teman, kalau sudah diamond nih, yang ini ya diamond ya, maka Kak Monty akan mendapatkan 3,5% dari omset perusahaan. Jadi kalau misalkan diamond-nya nih ya, ada omset perusahaan BV-nya itu ada 10 miliar. Maka 3,5% dari 10 miliar, anggaplah 350 juta, itu akan dibagikan ke semua diamond yang ada. Kalau diamond-nya ada 5 ya dibagi 5, mungkin 70 juta seorang gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Cuma masih jauh lah ya, teman-teman butuh proses lah untuk kejar semua ini. Oke? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke? Nanti double diamond dapat dua-duanya, triple diamond tiga-tiganya, crown dapat empat-empatnya. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ngomongin gini, teman-teman.
Saya nggak tahu teman-teman itu punya background dari bisnis jaringan atau tidak, tetapi bisnis jaringan itu ada 3 kategori kalau menurut saya, oke? Ya, yang pertama apa? Yang pertama itu bisnis produk, yang istilahnya teman-teman produk kecantikan gitu ya, produk-produk kesehatan. Oke, itu good, nggak ada masalah, oke? Yang kedua, produk jaringan tapi berbasiskan profit, oke? Nah, ini yang dibagi jadi 2, bisnis benar atau bisnis money game. Kalau bisnis money game, udah deh, sorry, bukan di sini tempatnya. Memang profitnya gede, tapi umurnya tidak panjang. Dan ujungnya apa? Nama baik teman-teman itu tercemar, oke? Kalau itu yang Anda cari, sorry. Kita kalah secara profit, tetapi kita menang dari segi umur, teman-teman. Itu bisa diyakini seperti itu, oke? Nah, bisnis Moonbot ini sekarang satu-satunya bisnis di Indonesia berbasiskan jaringan yang istilahnya bisa mendapatkan sertifikasi dari Bapepti. Jadi teman-teman kalau mau nyari di luar sana, tidak ada. Ini kita satu-satunya, teman-teman. Oke? Ya. Apalagi produk kita ini satu-satunya sekarang di Indonesia yang perusahaannya under Bapepti, ya teman-teman. Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini kurang lebih dikit lagi, saya mau sharing dikit. Bentar. Bonus itu kalau di aplikasi Moonbot munculnya di mana? Sebentar. Kalau misalkan dari bisnis jaringannya yang tadi saya jelaskan itu semua ada di sipinternational.com. Kenapa sistemnya pakai binary ya? Padahal ada sistem yang lain juga. Binary karena gini, ya. Saya pernah cari tahu dan juga tahu ya bahwa memang kalau misalkan sebutlah sistem matahari. Ini Kak Monty nanya ya. Kalau sistemnya matahari gitu ya, sebutlah ya seperti itu ya. Karena saya pernah tahunya ya matahari ya. Jadi sistemnya matahari, ujungnya kita jadi sales gitu loh. Kalau misalkan kita tidak ngerti gimana ya sistemnya ya? Ya itu ada pertimbangan masing-masing lah sebenarnya. Cuman intinya gini, kalau sistem matahari, saya sempat menjalankan seperti itu juga gitu ya. Saya sempat jalan bisnis jaringan, dan yang di mana kalau misalkan sistemnya matahari, saya ngerekrut sebanyak-banyaknya pun, istilah gitu ya, tidak ada delegasi, belum tentu ada delegasi. Akhirnya apa? Saya mungkin income saya besar, tetapi karena istilahnya semuanya saya turun tangan sendiri, saya jadi sales gitu loh. Tetapi bisnis binary ini kita cuma fokus ngurusin 2 tim aja, tim kiri sama tim kanan aja. Ya, mau kedalaman berapapun selama dia aktif kita pegang gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau bisnis sistem matahari itu kan sistemnya generasi gitu loh. Ya mudah-mudahan kalau teman-teman yang nggak ngerti ya udah abaikan aja ya. Sorry banget ya. Ini saya mumpung ngeliat aja jadi saya jawab. Oke, nah di sini yang menarik adalah sistem kita itu adalah binary. Binary. Jadi kepancing nih sama tadi ya Kak Monty nih ya. Jadi gini, sistem kita itu setiap keuntungan member itu sebenarnya ada bagi hasil atau sharing profit. Berapa? Proporsinya adalah 80 20. Jadi contoh ya, ini saya pakai nama siapa ya enaknya ya. Pak Zuri. Waduh, Pak Zuri ya misalkan ya. Nah, Pak Zuri untung nih misalkan, maka 80% itu jatahnya Pak Zuri. Dari keuntungan Pak Zuri. 20%-nya itu dipotong Pak Zuri, gitu loh. Ya. 20% ini buat apa aja? Oke, 10% untuk si Sportlution atau Moonbot, 10% lagi ini buat bonus, buat dibagi-bagiin lagi buat para member yang aktif gitu loh. Ya. Jadi misalkan Pak Zuri untung 1.000, $800 itu jatahnya Pak Zuri, 100 itu buat Moonbot atau Sportlution, $100 ini untuk dibagi-bagikan. Seperti itu gampangnya. Oke? Tapi pertanyaan orang adalah, Pak, katanya duitnya di rekening masing-masing. Gimana caranya dia motong 20% ya, Pak? Jawabannya dia nggak bisa motong dari rekening kita, nggak bisa. Karena duit kita itu kan di Binance atau di toko kripto. Nggak mungkin dia bisa potong dana kita, bener ya? Makanya sistem kita itu pulsa, kayak pulsa prabayar. Ngerti nggak? Jadi gampangnya kalau saya tanya teman-teman, pulsa prabayar isinya itu di sebelum teman-teman pakai atau sesudah teman-teman pakai? Oh, sebelum dong, Pak. Kalau saya nggak isi pulsa dulu, gimana saya mau nelpon? Sama, teman-teman. Ya, sama seperti teman-teman itu konsep bensin. Teman-teman nyetir dulu gitu ya, atau isi bensin dulu baru bisa jalan. Ya isi bensin dulu kan. Nanti ketika teman-teman itu jalan, bensin teman-teman dipotong. Teman-teman nelpon, pulsa teman-teman dipotong. Bener ya? Ya, konsepnya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini namanya bukan pulsa, bukan bensin, namanya adalah kredit, ya. Kredit ini kayak pulsa aja ya, teman-teman ya. Nah, semakin teman-teman untung, semakin cepat juga kredit Anda dipotong dengan proporsi 80-20, seperti itu ya. Nah, pertanyaan orang adalah, Pak, gini ya, saya tanya misalkan ke Pak Zuri, misalkan, Pak Zuri, kalau Pak Zuri pulsanya udah isi di awal bulan, terus akhir bulan habis, Pak Zuri itu senang atau sedih? Orang bilang, wah sedih Pak, ya pulsa saya habis. Jangan salah, pulsa itu baru akan dipotong jika Anda untung. Artinya apa? Kalau misalkan Anda tidak untung, pulsa Anda tidak akan dipotong, lama habisnya gitu loh. Ya, artinya apa? Kalau pulsa cepat habis, artinya untung Anda udah lebih besar gitu ya. Akhirnya Anda apa? Wah, happy, wah seneng ya, isi lagi dah. Potong berarti profit. Seneng dong, isi lagi gitu ya. Tiap bulan lah, anggaplah seperti itu. Nah, jadi setiap kali Anda isi pulsa atau isi kredit, Anda akan ada biaya kecil. Seberapa besar? Seberapa kecil? Ya, misalkan gitu ya. Nah, misalkan Anda isi 100 ya. Ini ada potongan $10, ya kurang lebih 10%. 10% minimal $10. Jadi kalau Anda isi 100, ya masuk 90. Anda isi 200,
kena potong 20, yang masuk 180 ya. Anda isi 10, habis Anda nyumbang gitu ya. Nah, pertanyaan orang adalah, Pak, $10 ini larinya kemana? Oke, sekarang kita bahas. Dibagi-bagikan lagi kepada member yang aktif ya, teman-teman ya. Kemana aja? $10 itu dilarikan atau dilarikan, istilahnya dibagikan kembali kepada mereka yang punya peringkat. One star ini yang tadi jalan-jalan ke Asia, two star ini yang ke Dubai, three star ini yang Eropa, four star ini yang triple eksekutif, diamond, double diamond, triple diamond, sama crown gitu lah teman-teman. Jadi kalau misalkan anggaplah di sini ada Pak Zuri ya, Pak Zuri. Nih, Pak Zuri adalah one star, sudah jalan-jalan ke Asia, kemarin ke Taiwan nih ceritanya misalkan ya. Nah, Pak Zuri punya temen yang diajak gitu ya. Nah, dia tiap bulan ngisi $10 potongannya. Maka Pak Zuri dapat $2 gitu ya. Pak, cuma dapat $2. Iya, tapi berulang Pak Zuri. Ini berulang tiap bulan. Kalau Pak Zuri ngajak misalkan saya gitu ya, saya punya 100 orang. Maka dari 100 orang itu Pak Zuri juga 2 kali $100, berarti $200 tiap bulan. Nanti kalau Pak Zuri ngajak lagi Pak Siswandi nih, Pak Siswandi ajak 50 orang misalkan seperti itu. Maka Pak Zuri juga berhak dapetin $2 kali 50 orang. Berarti dari $100, $50 dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini berulang dan istilahnya kalau teman-teman sudah punya peringkat lebih tinggi, 30%, 40%, ini persentasenya lebih gede lagi, sampai ekstra 75%. Ini salah satu income terbesar kita, bisa sampai ratusan juta loh per bulan. Serius, saya nggak ngomong ngada-ngada ya, nggak ngada-ngada, ngede-ngede, nggak bercanda. Ini serius ya teman-teman ya. Lanjut ya. Oke, biar cepat, sisa 3 slide. Nah ini, contoh lagi, Pak Zuri ngajak Pak Bagus misalkan ya. Pak Bagus yang diajakin oleh Pak Zuri ya, untung sebulannya $1.000. Karena Pak Zuri yang ngajakin Pak Bagus, maka Pak Zuri dapetin 1% keuntungannya Pak Bagus gitu loh. Nah, 1% dari untungnya Pak Bagus, oke? Dapat $10. Nah, kalau misalkan temennya misalkan joinnya untungnya $5.000, berarti 1%-nya $50 gitu ya, teman-teman. Belum kalau 10 orang, belum kalau 100 orang, belum kalau 1.000 orang. Kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Cepat. Nah, gitu ya. Nah, di sini yang menarik adalah gini, teman-teman. Tadi Kak siapa tadi? Kak Monty ulang lah. Kak Monty punya 2 kaki, punya 2 tim. Oke? Sistemnya binary nih ya. Ada 2 kaki nih kayak gini ya. Nah, pertanyaan saya adalah kaki kiri sama kaki kanan trading nggak? Trading, ya kan? Yang kanan trading nggak? Trading. Kiri ada profit nggak? Ada. Karena ada profit nggak? Ada profit. Kalau nggak ngapain join, bener nggak? Ngapain join gitu kan? Nah, profit di kiri ketemu profit di kanan, pairing dapat 1% Kak Monty, gitu loh, dapat 1%. Jadi kalau misalkan di kiri $1 juta, di kanan $1 juta, maka Kak Monty dapat $10.000. Udah, sesimpel itu aja. Lanjut ya. Oh, kalau makin gede ya, pertanyaan saya gini loh teman-teman. Kalau misalkan orang untung, kebanyakan itu nambah dana atau ngurangin dana? Kebanyakan nambahin dana. Logis ya. Logikanya masuk ya. Oke. Pertanyaan saya, kalau teman-teman itu untung, bawaannya itu nyuruh orang jangan join atau ngajakin teman join? Tentu ngajakin orang join kan. Tetapi kita tidak ngambil untung dari kerugian orang ya. Kita ngambil untung dari keuntungan teman-teman yang kita ajak juga gitu. Karena sharing profit namanya, bukan sharing loss ya teman-teman ya. Lanjut ya. Nah, terakhir ya teman-teman ya, saya nggak bakal panjang-panjang hari ini. Mungkin cepet banget nih, orang bilang biasa ngikutin saya lama ya, ini cepet. Oke ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah diamond, maka teman-teman dapat 2,5% dari keuntungan, namanya ini apa? Whirlpool ini apa? Kolam dunia ya, Whirlpool ya. Artinya apa? Teman-teman dapat 2,5% ya, 2,5% dikalikan dengan keuntungan semua pengguna Moonbot, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma dari tim teman-teman, tapi dari seluruh dunia gitu. Oke? Kita anggap aja untung nggak usah banyak-banyak, $100 aja setiap orang. Realistis dong. Ini $100 sih kebangetan sih, ini kecil banget sih, tapi oke lah ya, $100 ya. Anggap pengguna Moonbot itu nggak usah banyak 10.000 orang dulu aja, 10.000. Oke? Maka teman-teman 2,5%-nya berapa? $25.000 teman-teman, sekitar 300-400 juta per bulan ya teman-teman. Gede atau kecil? I don't know. Terserah teman-teman, pandangan teman-teman seperti apa. Oke? Ya, balik lagi, diamond itu tidak susah, tetapi memang butuh kerja keras. Kerja apa ya? Kerja cerdas, kerja keras, kerja berdasarkan sistem, harus banyak koordinasi dan kita banyak setting goal lah seperti itu ya, teman-teman ya. 6 star dapat dua-duanya, 7 star dapat tiga-tiganya, crown dapat 4-4-nya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke? Udah selesai belum ya PowerPoint saya? Oh, ini kita sistem 2+1 ya by the way ya. Jadi teman-teman ketika mau ngerekrut orang ya, membawa orang, teman-teman harus anggaplah ini teman-teman ya, si Fendi ini teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman menaruh orang, teman-teman harus taruh nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Baru abis itu bebas mau ngisi ke kiri, mau ngisi kanan silakan ya. Lanjut. Jadi 2:1 tuh ya. Nah, di sini potensi income pro, teman-teman bisa baca-baca ya.
ini by the way, ini potensi ya teman-teman ya. Kita nggak mau ngomongin muluk, yang biasanya di luar sana mungkin ngomongnya muluk ya. Bulan pertama 2 orang, bulan kedua 4 orang, bulan ketiga 8 orang, 8, 16, 32, 64, 128. Tidak segampang itu cuy, gitu. Ya, tapi kalau misalkan kita ngomongin potensi income pro-nya seperti ini ya, 1 tahun teman-teman itu cari orang-orang yang memang bisa diajakin serius, yuk kita kerjain sama-sama. Bisnis ini bakal gila loh. Bisnis kripto ini bisnis masa depan loh. Ya, kedepannya kripto ini jadi mata uang internasional, gampangnya gitu. Kemungkinan harga ini bisa sampai $1 juta loh bro, misalnya gitu. Sekemungkinan ke masa depan bro, kripto ini bakal jadi teknologi yang menggantikan, misalnya gini loh, zaman internet dulu, orang-orang itu banyak yang ngejek. Tapi ujungnya apa? Internet sekarang orang nggak bisa hidup tanpa internet. Begitu juga dengan kripto, teman-teman. Ya, belum nanti ada CDBC ya. CDBC bukan sih namanya. Ya, istilahnya mata uang digital kripto yang memang sesuai negara masing-masing. Itu istilahnya Indonesia ini termasuk negara yang pro banget sama kripto. Saya baru dapat informasi baru ya. Sekitar akhir bulan Juni atau awal bulan Juli, bursa kripto di Indonesia itu bakal didirikan loh. Jadi bulan ini kalau nggak bulan depan, teman-teman. Ya, artinya apa? Kripto ini mempunyai penerimaan yang bagus di Indonesia. Oke, 1 tahun Anda ngajak 10 orang yang memang mau serius bareng-bareng. Yuk, kita kerjain bro, kita kerjain sama-sama bro. Kuasain kota Bandung, kuasain kota Jakarta, kuasain kota Surabaya, ya, Kalimantan, Papua, misalnya kayak gitu ya teman-teman ya, di kota masing-masing. Oke, dari 10 orang ini, ayo kita biarkan, kita masukin ke sistem, mereka akan duplikasi 100, 1000, 10.000, 100.000. Oke, 5 tahun. Oke, nah dari sini teman-teman kalau misalkan benar-benar bisa ngelakuin ini ya, istilahnya kalau misalkan bisa ya teman-teman bisa punya potensi income seperti ini. Bonus development 37,5 M ya, wordpool belum termasuk, bonus sponsor belum termasuk ya. Nah, dari sini untung masing-masing orang cuma $100 doang deh ya. Teman-teman bisa dapetin income sampai dengan segini nih. Baca aja ya teman-teman, yang nggak usah banyak-banyak ya. $50.000 ya, bonus pairing $50.000, belum bonus sponsor, belum wordpool profit ya dan sebagainya, itu belum ya. Jadi teman-teman kalau misalkan bisa kayak gini ya, who knows, teman-teman bisa jadi salah satu sultan di sini gitu ya, income $50.000 sampai $100.000 per bulan, who knows. Gitulah kurang lebih ya dari saya teman-teman ya. Pak, saya nggak ngerti Pak, saya nggak punya ilmu di bisnis jaringan dan sebagainya Pak. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya kebetulan orang kesehatan, saya punya kawan juga istilahnya pengusaha, dia punya pabrik gitu ya. Saya punya kawan juga mantan direktur, saya punya karyawan juga, saya punya kawan juga yang istilahnya dia ini adalah mantan pengusaha gitu ya. Ada juga yang ibu rumah tangga ya, ada juga yang apalagi macam-macam lah, pekerjaannya macam-macam. Karyawan swasta gitu-gitu ada teman-teman ya. Tetapi karena istilahnya kita punya background yang berbeda-beda, maka kita disamakan semuanya. Di sini kita punya sekolahnya juga ya teman-teman ya. Semua akan diajarkan dari awal, jadi tidak sulit. Semuanya ada kurikulumnya lah seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di luar sana ya, istilahnya kalau teman-teman itu gagal gitu ya, atau istilahnya gini. Saya cuma mau ngomong kayak gini deh. Terakhir ya, pernyataan terakhir lah. Saya tanya kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, 23 juta itu besar atau kecil sih? Saya tanya aja ya, teman-teman terserah nanti mau ambil ini terserah. Mau jadi pengguna doang boleh, mau jalanin bisnis boleh, ayo kita sama-sama ya. Tapi pertanyaan saya gini, teman-teman, 23 juta untuk memulai suatu bisnis itu gede atau kecil sih? Memulai suatu bisnis ya, bukan investasi, memulai suatu bisnis. 23 juta itu besar atau kecil? Wah, Pak, 23 juta tuh gede, Pak. Oke, yuk. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau misalkan Anda dikasih duit 23 juta nih. Pak, nih aku kasih 23 juta. Anda mau buka apa? Selain bisnis Moonbot ya, Anda mau buka apa? Oh, Pak, saya mau buka warung, Pak. Bisa kayak gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda bisa dapetin income ratusan juta sampai miliaran per bulan nggak? Dalam waktu, ya anggaplah 5 tahun. Mungkin nggak? Oh, nggak bisa, Pak, kayak begitu, Pak. Nggak realistis itu, Pak. Nah, di Moonbot bisa nggak? Bisa. Ya udah, berarti besar atau kecil? Nah, gitu aja. Ya, teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu bisa untuk ini nih. Terakhir ya, ini saya kasih lihat lagi tabel yang tadi, ya. Intinya teman-teman bisa lihat di sini. Terlepas teman-teman mau jalankan bisnis Moonbot ataupun tidak, ya. Modal teman-teman misalkan 1.000 gitu ya. Dalam 52 tahun atau 13 cycle, teman-teman duitnya jadi segini. Worth it nggak? Ya worth it. Tapi misalnya kalau teman-teman ambil basic 1 tahun diperbaruin terus, 2 juta, 2 juta, 2 juta, mau 52 tahun teman-teman bayar berapa istilahnya gitu loh. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Thank you teman-teman. Buat ada yang mau bertanya silakan. Oke. Nggak lama-lama banget lah ya harusnya ya. Tadi saya start 7 berapa? 7.40 ya, 7.40. Oh, 1 jam ya, lumayan juga ya ternyata ya. Oh, Kak Monty nanya, untuk minimal kredit idealnya isi berapa ya? Nah, gini, jadi kita itu ada, sebenarnya nggak ada minimal, nggak ada maksimal sih. Perusahaan nggak ada acuan seperti apa. Cuman gini loh, memang tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Tapi kita kan ada fee atau biaya kecil ya. 10% minimal $10.
Ngisi di bawah 100 kena potongnya $10. Ngisi di atas 100 potongannya 10%. Jadi kalau misalkan ngisi $20 ya kena potongnya $10 gitu loh. Ngisi $50 kena potongnya $10. Ngisi $100 potongnya tetap $10 gitu loh. Kalau ngisi 200 kena potongnya 10%, 20 gitu loh. Jadi kalau saya bilang 100 oke lah misalnya gitu. Ya, kurang lebih. Boleh tolong di-share mengenai potongan pajak? Hah? Apa tuh? Potongan pajak di Moonbot maksudnya dari segi bisnis, Kak Monty? Kalau teman-teman itu pakai toko kripto, perpajakannya itu untuk dari segi trading kan sudah include di fee beli dan fee jual, fee taker maker-nya kan sudah ada. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai Binance ya itu masing-masing ya teman-teman ya. Kalau dari segi perusahaan kita untuk istilahnya pemotongan pajak dan sebagainya itu lebih kepada bonus. Jadi kalau misalkan bonus gitu ya, bonus teman-teman mau narik nih istilahnya gitu ya, itu nanti ada slip pemotongan pajak yang teman-teman bisa upload nanti setiap kalau teman-teman itu ngelapor untuk perpajakan tiap tahunnya gitu ya. Oke, kalau profitnya ditambahin terus untuk modal apa harus di-setting lagi atau auto masuk modal tanpa setting lagi? Setting lagi sih, Kak, setting lagi. Oke. Kita memang gini loh, auto compound sih auto compound, tapi istilahnya settingan harus diubah gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi mau nanya teman-teman? Wih, cepet ya hari ini ya saya ya. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya? Silakan silakan. Saya tunggu kurang lebih 2 sampai 3 menit lagi, 8.45 mungkin kita akhiri. Habis ini kalau teman-teman ada yang pengen istilahnya langsung yuk gas gitu, boleh. Nanti kita chatting-chattingan aja ya. Kalau misalnya teman-teman itu istilahnya ada yang pikir-pikir dulu, it's okay juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi saran saya teman-teman, coba direnungkan deh, renungkan ini ya teman-teman ya. Diresapi gitu ya, diangin-anginin gitu ya. Modal 1.000 gitu ya, anggaplah 25% doang ya, yang which is sebenarnya 25% per tahun. Uh, ini saya udah ambil angka rendah lah sebenarnya itu teman-teman ya. Ini udah 4 tahun jadi 2.000, $1.000 tarik ya, tarik supaya istilahnya modal teman-teman itu aman gitu ya. Nah, $1.000 sisanya gulung deh, istilahnya gulung terus ya, sampai 13 cycle jadi 4 juta gitu ya. Teman-teman bayangin, teman-teman bisa dapetin income segini, syukur-syukur teman-teman itu bisa jalankan bisnisnya gitu ya. Yang aslinya mungkin modal 1.000 ternyata bisa jadi 10.000, bisa jadi 100.000 ya. Teman-teman bisa dapetin benefit yang lumayan gitu loh. Ya saya sadar diri lah teman-teman, saya sadar diri ya. Modal saya nggak besar-besar banget. Ya ada orang yang bilang besar, tapi buat saya itu masih belum besar gitu, teman. Tidak bisa dikatakan saya orang kaya, no, tidak bisa dikatakan seperti itu. Saya sadar diri, saya tidak punya modal yang sangat-sangat besar gitu ya. Kalau saya punya duit 10 miliar, ya itu saya kaya nanti, teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan modal masih sekedar ya puluhan, ratusan, ya saya masih sadar diri lah. Usaha saya harus lebih besar gitu loh. Nah, Moonbot ini, saya yakin Moonbot ini pasti booming. Kenapa? Satu-satunya men di Indonesia 1-2 tahun lagi katanya baru dibuka lagi izin buat kompetitor atau mungkin nanti kalau ada perusahaan-perusahaan lain mau masuk gitu ya, itu baru dibuka. Katanya sih, kalau saya nggak salah dengar ya. Artinya apa? Moonbot ini bakal mendominasi pasar duluan gitu loh. Yang dimana namanya pionir, mendominasi pasarnya itu duluan gitu loh. Nah, sekarang saya lagi nyari partner bisnis. Teman-teman mau sekedar invest aja, it's okay. Produknya pun saya cocok. Makanya saya berani masuk yang lumayan besar menurut saya, teman-teman. Ya, tetapi kalau misalnya teman-teman cocok, ayo kita jalankan sama-sama nih. Pengguna Moonbot itu baru kurang dari 4.000 orang. Bukan 4.000 orang, 4.000 akun. Yang di mana pengguna, misalkan saya punya akun itu 8. Ya, 4.000 itu ada satu orang bikin 8 gitu. Ada satu orang bikin 3 dan sebagainya. Anggaplah 1.000 orang. 1.000 orang. Nah, teman-teman bayangin, pengguna kripto itu ya internasional, men. Ya, Indonesia pun baru 1.000 orang gitu loh. Di Jakarta aja baru 100, 200 orang, di Papua baru berapa, misalnya gitu ya. Di Kalimantan, di Bangka gitu ya, di daerah Batu, di daerah Surabaya, ya itu masih skala-skala 100 gitu ya, nggak nyampe berapa gitu ya. Nah, artinya apa? Moonbot ini pasti booming karena kita satu-satunya teregulasi Bapepti gitu loh. Kita sadar lah 2021 kemarin pengguna robot trading kan banyak banget. Mereka belum sadar aja gitu loh dengan keberadaan Moonbot ini. Kalau mereka udah sadar, wah beda cerita men. Gitu. Oke, ada 5 chat ya. Saya jawab dulu. Penghasilan dari trade basic sama pro ada gak kok? Sebenarnya gini loh. Basic, advance sama pro itu bedanya dari segi ini loh, stepnya. Jadi maksudnya gimana? Coba bentar ya. Ini Kak Akazi ya, Kak Akazi. Wah ternyata banyak yang nanya ya. Ini 845 udah 845 ya. Gak apa-apa deh ya, saya sempetin waktu bentar nih ya teman-teman ya. Gimana ya, saya mau ngasih lihat. Ini by the way teman-teman silakan akses ya, biar lihat-lihat akunku ya. Ngomong aja ya, istilahnya kayak, Pak kok ada floating sih dan sebagainya, Pak floating dan sebagainya. Hello guys, istilahnya Anda mau untung atau Anda mau rugi gitu loh. Kalau Anda tidak mau rugi, istilahnya gitu ya,
Gimana ya, investasi itu hubungannya dengan kesabaran gitu loh. Ketika harga turun, Anda harus sabar, harganya naik lagi gitu ya. Makanya kenapa? Saya tidak menentang trader karena saya balik lagi saya juga trader, tapi jujur Moonbot ini alirannya lebih kepada investing gitu loh. Lebih kepada investing. Yang dimana ketika harga turun, selama kita yakin kita pegang barang bagus gitu ya, kita slow aja, malah kalau perlu kita serok lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, mau silakan masuk ke sini, silakan ya. Masuk ke kok masuk ke sini sih? Silakan akses akun saya ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan tadi ada pertanyaan dari Kak siapa ya? Kak siapa sorry? Kak mana ya? Kak Kazi. Penghasilan dari trade basic sama advance, advance sama pro ada nggak kok? Jadi gini, teman-teman kalau paket basic, ini 35 step. 35 step ya, 35 step. Sedangkan kalau advance dan pro, sorry tulisan jelek nih. Maklum ya, pekerjaannya di bidang medis. Silakan tebak di bidang apa, advance ataupun pro ya. Nah, ini bisa 100 step. Bahkan pro itu bisa sampai 200 step. Ya, tapi anggaplah 100 step aja lah, cukup ya teman-teman ya. Yang di mana step ini maksudnya gimana sih? Step ini artinya gini loh, teman-teman beli emas, teman beli pembelian pertama, oke, turun harganya, ya, beli lagi, mumpung lagi murah, pembelian kedua, turun lagi 1%, pembelian lagi ketiga, turun lagi 1%, pembelian keempat. Nah, pembelian 1, 2, 3, 4 itu namanya step 1, step 2, step 3, step 4 dan seterusnya, gitu ya. Kalau basic ya, jarak antar step kan 1%. Berarti kalau basic 35 step, dia mengantisipasi penurunan sebesar 35%, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau advance atau pro, ya anggaplah 100 step ya. Berarti kalau 1 step jaraknya 1% berarti berapa? Ya 100%, kurang lebih seperti itu aja, teman-teman. Ya, artinya apa? Market mau turun gitu ya. Market mau naik, mau turun, mau naik, mau turun gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa tektok buy sell terus gitu. Profit jalan terus dan sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya basic, misalkan harga 35 step itu mentok sampai sini nih. Maka teman-teman kena floating nih di sini nih. Harus menunggu sampai harganya naik lagi gitu loh. Tapi kalau advance sama pro, harga modal ini baru 35 step nih, 35 step ya. Sedangkan kalau misalkan di sini sampai 100 nih, ada 100 step sisanya. Nah, kayak gitu. Ini 100 step nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan dapat gambaran ya. Mudah-mudahan dapat gambaran. Ini ngapain saya delete ya? Nah, gitu ya teman-teman ya. Ngapain di delete? Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya lagi lebih enak. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya saya jawab dulu. Pertanyaan selanjutnya tadi dari siapa ya? Eh Alasannya pakai strategi ultimate apa, Kak? Nah, itu, ultimate itu kan 100 step, Kak. 100 step ini sama dengan ultimate, Kak Monty. Ya, jadi ultimate mode 100 step yang artinya dia tahan terhadap penurunan market. Mau sedalam apapun dia masih tahan banting gitu loh. Kenapa? Jarak antar stepnya itu 1%, kalau 100 step berarti gampangnya 90 sampai 100% gitu loh. Harga kripto mau turun kayak gimana pun caranya selama dia nggak apa ya, nggak rakpol lah istilahnya gitu ya. Maka kita profitnya jalan terus tuh istilahnya, ya. Follow the market gitu ya. Tren mau turun, bodo amat ya, take profit, serok, naik panen, turun serok. Nah, ini by the way aku kasih lihat ini nih. Aku kasih lihat ini. Cara kerja Moonbot ya. Cara kerja Moonbot. Kamu bisa akses juga. Ini saya udah bikinin ya. Kok ketutup? Sebentar. Oh, stop share dulu bentar nih. Kamu bisa lihat di sini. Nih, kamu bisa lihat ya. Cara kerja Moonbot begini kok. Nah, kelihatan nggak? Cara kerja Moonbot tuh begini. Ya, turun beli, naik jual, turun beli, naik jual, turun beli, naik jual. Nah, sederhananya gini nih, turun beli, naik jual, turun beli, naik jual, turun beli, naik jual gitu ya. Kenapa? Karena kita meyakini harga kripto setiap siklus per 4 tahun sekali harga kripto itu akan terbang. Nah, teman makanya di sini tuh jarak waktunya ini 4 tahun nih, kurang lebih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Lanjut. Nah, ada pertanyaan apa lagi? Eh Advance juga, yes, advance juga benar Kak Akazi. Udah yakin tinggal tunggu modalnya. Siap Kak, Pak Bagus, siap. Gas. Pakaian berarti itu membuat otomatis pilih koin yang akan ditradingkan ya. Anda istilahnya kalau misalnya Pak Bilhan istilahnya punya preferensi sendiri, oh aku ngikutin koin Matic nih. Aku suka dengan koin yang apa sih yang baru itu Sui misalnya gitu ya. Koin-koin tertentu lah, sebutlah koin X, koin Y, koin Z gitu ya. Saya suka Pak dengan koin gini Pak. Saya nggak mau ngikutin aturan Moonbot, boleh Pak diatur sendiri aja. Tapi misalkan nggak ngerti caranya, oke, dari Moonbot itu sudah ada preferensi. Nah, kita memilihnya berdasarkan apa? Nih, silakan dibuka ya, bentar ya. Jadi kita itu ada fitur coin grouping. Coin grouping. Ini by the way saya login dulu deh. Bentar ya. Saya login dulu biar teman-teman bisa lihat ya. Sebentar. Aduh, ini kebukanya bukan Google Chrome. Nggak apa-apa deh ya, bentar ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada fitur namanya adalah coin grouping, yang dimana coin grouping ini memilih koin-koin yang kategorinya 3 besar, 10 besar, 20 besar. Dan ini berdasarkan market caps-nya. Contoh, 10 besar ada koin ini aja gitu ya. Koin ini. 20 besar ada koin apa aja. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. 50 besar, saran saya sih 50 besar udah too much lah, udah terlalu banyak. Nanti jatuhnya jadi koin micin.
Saran saya 3 besar, 10 besar masih oke, 20 besar juga masih oke lah kurang lebih ya, teman-teman. Nah, kalau benar-benar mau main aman ya 10 besar, 3 besar masih oke gitu. Ya, lanjut. Ini by the way cuma ada di Advance sama Pro ya. Kalau teman-teman itu paket basic, ya mungkin nanti kita yang istilahnya teman-teman gabung sama siapa nanti kita akan kasih tahu. Oh, mungkin kalau misalnya 10 besar kamu bisa setting ini aja, Bro. Sedikit PR lah, sedikit ekstra kerja dikit. Ya namanya ambil basic istilahnya gitu kan. Ya, gitu ya, lanjut. Apakah sudah ada beberapa member dari luar negeri yang sudah join? Ada. Di daerah Malaysia, Jepang, kemarin US udah masuk belum ya? Saya nggak tahu tuh. Lanjut ya, teman-teman ya. Oke, udah habis ya ternyata Kak Monty ya terakhir ya. Apa sudah ada beberapa member dari luar negeri yang sudah join? Ada, sudah ada. Ya, tapi istilahnya kalau yang jalanin bisnis saya belum tahu. Tapi kalau dari segi pengguna di daerah, kalau nggak salah Jepang, Malaysia itu udah ada. Negara apa lagi yang ada ya? Singapura udah ada juga. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Kayak gitu. Kak Monty daerah mana? Barangkali bisa gedein luar negeri nih. By the way ya teman-teman ya, by the way. Ini tambahan aja ya, tambahan aja. Support saya sejauh apa sih istilah gitu ya. Buat teman-teman yang memang mau ngembangin gitu ya. Teman bisa lihat di sini. Aduh, bentar. Harus buka Chrome nih. Chrome-nya mana ya? Ini. Nah, oke. Support saya kepada teman-teman itu sejauh apa sih gitu ya. Nah, saya ada bikinin landing page buat teman-teman yang istilahnya mungkin belum pernah yang mau gas secara online nih, teman-teman bisa lihat. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ternyata. Sebentar. Udah kelihatan belum sih? Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini landing page ya teman-teman ya, yang dimana setiap orang dari yang memang mau ngembangin bisnis di tempat kita, secara online kita udah siapin kayak gini. Ini namanya landing page teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa simak-simak dan sebagainya gitu ya. Dan saya juga disiapkan ini. Ini everwild.id/katalog Moonbot. Nah, teman-teman kalau ada yang pengen simak informasi bisa lihat di sini nih. Orang mau nanya nih, cara kerja Moonbot gimana ya? Teman-teman silahkan baca-baca, cara kerjanya kayak gini. Saya udah jelasin semua. Pak, Moonbot itu bisa margin call nggak ya? Nah, teman-teman silahkan buka nih, spot sama futures bedanya apa. Ya, di sini saya udah jelaskan perbedaan spot sama futures ya. Teman bisa baca-baca informasinya. Kenapa Moonbot memilih menggunakan yang namanya spot market. Kenapa? Nah, teman bisa lihat. Company profiles, Moonbot seperti apa ya? Izin-izinnya, semua teman-teman bisa lihat nih. Izin-izinnya semua udah saya tulisin ya. Lanjut. Nah, ini saya lagi bikin versi Inggrisnya. Kenapa? Saya pingin ngincer market luar negeri juga, teman-teman. Karena saya tahu Moonbot pasti booming, jangan sampai boomingnya tanpa saya, tanpa kita gitu loh. Ya. Resiko Moonbot, resikonya ada tadi ya 3 ya, teman-teman bisa lihat tuh. Resikonya ada 3. Yang ini saya udah jelasin masing-masing gitu ya. Untuk membuat lebih praktis aja, teman-teman, karena nggak sanggup lah jelasin satu-satu. Pertanyaan sama-sama kan begitu-begitu semua. Oke. Level paling tinggi sekarang di level apa? Sekarang di triple diamond. Tapi gini Kak Monty. Aku jelasin dulu ya. Gini. Peringkat tadi ini ya. Wih, lama juga ya pertanyaannya ya. Jadi gini kan, ini ada bronze, silver, gold, XC, double XC, triple XC, diamond gitu kan. Terus ada double diamond, triple diamond, sama crown ya teman-teman ya. Nah, aku kasih tahu pada teman-teman, ini adalah lanjutan dari bisnis mereka yang sebelumnya, yang sampai sekarang masih jalan. PT SIP itu kan sebenarnya udah 6 tahun teman-teman usianya. Ya, udah 6 tahun. Artinya sudah ada peringkat-peringkatnya gitu loh. Tapi di Moonbot ini gitu ya, sebenarnya belum ada yang sampai ke diamond dan sebagainya. Ini cuma peringkat lama yang dibawa lagi gitu loh. Nah, paling tinggi di triple diamond gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang saya baru peringkat di eksekutif lah. Saya lagi menuju ke sini, Mudah-mudahan doakan, doa teman-teman, saya bisa ngejar diamond pertama lah di bisnis Moonbot ini. Ya, teman-teman ya, mudah-mudahan gitu ya. Oke. Terus tadi ada pertanyaan siapa lagi? Yang menjalankan Moonbot sebagai bisnis banyak gak kok? Karena kita masih pionir, masih awal gitu ya. Oh, apakah ada gini, sorry kepotong nih. Seru banget ya Kak Monty kalau nanya pakai caps lock. Saya jadi langsung ke distract. Yang menjalankan Moonbot sebagai bisnis banyak gak kok? Untuk sekarang justru kita lagi nyari pionir Kak Kazi. Kita lagi nyari pionir gitu loh. Kenapa? Bisnis kita bisnis baru gitu loh. Orang ketika tahun lalu, orang tahun lalu bilang, wah robot trading nggak bisa lah, dapat legalitas, nggak bisa lah, perusahaan kamu nggak mungkin lah gitu ya. Orang-orang takut dan sebagainya. Wajar sih, wajar. Karena 2021 kan kemarin banyak kejadian ya wajar. Tapi setelah tanggal 12 Mei kemarin, jeng-jeng gitu kan, istilahnya udah tiup trompet, apa sih sebenarnya? Fluid mulainya itu dimulai gitu ya. Nah, itu orang-orang mulai aware, mulai sadar. Wah, itu. Jadi kita lagi ngumpulin pasukan, gampangnya gitu. Kita lagi ngumpulin orang-orang yang memang jadi pionirnya gitu di kota masing-masing. Nah, jujur masih banyak kota yang kosong. Aku nggak tahu Kak Kazi, Kak Monty dari peringkat mana nih? Dari daerah mana nih? Aku nggak tahu gitu loh.
Kalau daerah Jakarta kebetulan aku sama tim aku itu kita lagi megang daerah Jakarta. Di Surabaya kita juga ada tim ya kan, di daerah Batu juga ada, di daerah mana lagi ya sekolah saya? Bangka gitu kita ada gitu ya teman-teman. Pokoknya kita ada lah beberapa kota. Oh saya Jakarta, siap Kak Monty boleh dong gabung. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita ada Selasa di FX Sudirman, tapi saran saya kalau bisa hari Rabu. Rabu itu kita di Hub Life Taman Anggrek Jakarta Barat. Oke. Terus ada pertanyaan, apakah ada fast track untuk naik level? Ada banget, ada. Makanya gini loh, misalkan kalau diamond itu dikejar orang selama 5 tahun, saya sama teman-teman itu ngejar dalam waktu 1-2 tahun. Itu realistis banget. 1-2 tahun, income berapa? Saya ngomong nggak mau yang muluk-muluk ya, saya bilang 300-500 lah. Who knows, tergantung seberapa sehat tim Anda gitu loh. Ya, tapi balik lagi, saya lagi gini loh, saya lagi nyari orang yang seambisi sama kayak saya gitu loh. Kalau misalkan Anda orang yang ambisius, yuk sama-sama kita gas sama-sama gitu loh. Karena ya balik lagi teman-teman, kalau misalkan yang satu sprint, yang satu jalan kaki ya kena seret gitu loh. Tapi kalau semuanya sama-sama lari, ayo kita kuasain gitu. Ya mudah-mudahan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi, sorry ya teman-teman ya, buat teman-teman yang hanya mau sebagai user saja, ya sudah. Ya, mau buat produk yang oke kok menurut saya. Kalau enggak, saya nggak mungkin sharing ya istilahnya ya. Ngapain saya jual suatu produk yang jelek kan? Tapi di sini kamu benar-benar kelewatan dengan sesuatu hal yang lebih besar gitu ketika Anda itu hanya sebagai user aja gitu loh. Tapi it's okay juga, nggak ada masalah. Bukan berarti tidak menguntungkan ya, tidak juga. Tapi ada potensi yang lebih besarnya lagi. Kayaknya tapi mulu ya. Karena memang benar. Gitu ya teman-teman ya. Udah kali ya teman-teman ya. Nanti kita ngobrol lagi ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang tertarik boleh dong kita japri-japri ya teman-teman abis ini. Nah ini 1 jam lagi saya ada. Dari Moonbot apa ada target dalam setahun total member? Nggak ada. Maksudnya gini. Oh dari perusahaan ya. Target mereka dalam 5 tahun ya. Jadi gini. PT SIP itu kan sebenarnya usianya udah 6 tahun. 5 tahun lalu mereka itu bisa achieve 5 tahun 100.000 member. Nah dengan produk dulu itu ya produk yang nggak terlalu menarik lah. Sorry ya. Dulu tidak terlalu menarik, tapi sampai sekarang masih jalan. Tiket-tiket pesawat, tiket hotel, PPOB lah, seperti itu. Sampai sekarang masih jalan gitu ya. Cuma singkat cerita ini plan B-nya mereka, ya hubungannya sama Moonbot, produk keuangan. Siapa sih yang misalnya nggak suka produk keuangan? Produk keuangan itu seksi lah menurut saya gitu loh. Produk keuangan itu ada produk yang menarik buat semua orang. Siapa sih yang nggak suka uang? Gampangnya gitu ya teman-teman ya. Nah, mereka yakin dalam 5 tahun bisa ngejar 1 juta orang gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak Monty. Oke, silakan. Nanti boleh nih daerah daerah Jakarta Selasa itu kita kadang-kadang di FX Sudirman, kadang-kadang kita juga kayaknya mau bangun di daerah Bekasi juga gitu ya. Kemarin sempat bangun Bogor tapi belum, akhirnya belum lanjut lagi ya. Ya udah deh nanti intinya kalau misalkan tim di kota-kota masing-masing itu sudah mulai terbentuk, kita koordinasi aja nanti kita feel free aja lah. Nanti kita koordinasi kalau misalkan memungkinkan untuk datang ke sana kita bantu juga gitu. Oke? Siap, teman-teman. Thank you ya semuanya ya. Selamat malam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Bye-bye. Sukses.